Teratai api hanya seukuran telapak tangan dan digantung di atas telapak tangan Xiaoyan. Inti teratai terdiri dari 4 warna. Sekilas, itu tampak sangat indah. Namun, di bawah permukaan yang indah ini menyembunyikan pemusnahan seperti kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat pucat saat ini. Api surgawi yang digabungkan dari 4 jenis api surgawi tidak semudah yang dia pikirkan. Meskipun dia memiliki pengalaman dari menggabungkan teratai api pemusnahan di masa lalu, api yang mengubah kehidupan bukanlah api surgawi yang sebenarnya. Secara alami masalah lebih sedikit saat menggabungkannya. Kali ini, bagaimanapun, dia telah menggunakan 4 jenis api surgawi asli. Kesulitan merger segera terungkap. Jika bukan karena kekuatan Xiaoyan dapat dianggap telah melonjak dan bahwa jiwanya telah maju ke apa yang disebut negara jiwa, kemungkinan dia tidak akan dapat benar-benar berhasil menggabungkan teratai api pemusnahan bahkan jika dia memiliki 4 jenis api surgawi. Apalagi, teratai api saat ini tidak sukses total. Energi destruktif di dalamnya terlalu menakutkan. Bahkan Xiaoyan hanya bisa dengan hati-hati menengahi sampai keseimbangan. Baru setelah itu dia berani menggunakannya untuk menghadapi musuh. Keringat dingin terus muncul di dahi Xiaoyan. Setelah itu, ia mengikuti wajahnya dan jatuh seperti air mengalir. Matanya menatap tajam ke arah teratai api yang perlahan berputar di telapak tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa terus dituangkan ke dalamnya. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Hantu tua Zaising di langit yang jaraknya cukup dekat juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena adegan ini. Kekuatan destruktif yang menyebar dari dalam teratai api bahkan menyebabkan kegelisahan melonjak ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin bocah ini menampilkan serangan yang begitu menakutkan dengan kekuatan Dou Song bintang 9? Sudut hantu tua Zaising bergerak-gerak sedikit. Segera, keinginan membunuh melonjak di matanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan niat membunuh yang melintas di hatinya, ekspresi hantu tua Zaising langsung menjadi ganas. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi bayangan saat bergegas menuju lokasi di mana Xiaoyan berada. Dia bisa merasakan bahwa serangan Xiaoyan belum sepenuhnya selesai. Jika dia menyela saat ini, dia pasti akan menyebabkan Xiaoyan menderita serangan balik. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa menghancurkan serangan yang menakutkan ini tapi dia juga bisa menghabisi Xiaoyan saat melakukannya. Itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sosok hantu tua Zaising baru saja berpindah tempat saat ditemukan oleh Xian. Dia buru-buru berteriak, "Orang besar! Cepat, hentikan dia!" Xiongzan di samping tertawa pahit setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak ke udara kosong dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Dia menyusul hantu tua Zaising setelah berakselerasi beberapa kali. Dengan teriakan marah, dia mengangkat tinju logamnya dan dengan keras menghantam punggungnya. Perbesar, tubuh sebenarnya Xiongzan adalah beruang naga kuno. Kekuatan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Ketika pukulan ini dilemparkan, bahkan ruangnya sendiri sedikit bengkok. Udara tak terlihat membentuk busur cekung melingkar di permukaan tinjunya. Suara angin deras yang memekakkan telinga terus bergema di tempat itu. Kilatan tajam juga melintas di mata hantu tua Zaising saat dia merasakan pukulan ganas Xiongzan di belakangnya. Dia melirik Xiaoyan dari jarak yang cukup dekat. Setelah itu, dia mengatupkan giginya. Tubuhnya dipelintir dengan cara yang aneh tapi dia sebenarnya tidak berbalik untuk bertarung. Xiongzan juga tertegun saat hantu tua Zaising tidak berbalik. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan ini. Karena Anda tidak berbalik, Anda hanya akan menerima pukulan saya. Bang! Pukulan yang dicampur dengan kekuatan ganas akhirnya merobek udara dan dengan keras mendarat di bahu hantu tua Zaising. Suara tabrakan daging rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Ketika tinju Xiongzan mendarat di bahu hantu tua Zaising, kabut hitam pekat segera muncul. Kabut hitam seperti kapas dan mengurangi kekuatan pukulan secara signifikan. Namun, masih ada kekuatan yang menembusnya dan bertabrakan dengan keras di bahu Zaising. Serangan berat ini secara langsung menyebabkan pucat di wajah hantu tua Zaising. Sedikit suara retak tulang juga dipancarkan dengan tenang. Jelas, pukulan oleh Xiongzan ini secara langsung telah mematahkan beberapa tulangnya. Senyuman garang muncul di mata hantu tua Zaising meski telah dengan paksa menerima pukulan dari Xiongzan. Dengan meminjam kekuatan dorong dari tinju angin yang terakhir, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Xiaoyan. Tawa yang ganas dan dalam keluar dari tenggorokannya. "Kamu bodoh." Wajah Xian yang awalnya pucat bahkan tidak lagi memiliki jejak darah saat melihat adegan ini. Dia menginjak kakinya dan memarahi Xiongzan dengan marah.
Xiongzan memiliki wajah yang berisi senyum pahit ketika dia melihat hantu tua Zai Xing telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan pukulan hanya agar dia bisa membunuh Xiaoyan. Segera, Xiongzan menggertakkan giginya dan menyerang ke depan dengan cara tertahan. Dia ingin mengirim hantu tua Zai Xing terbang di saat-saat terakhir ini. Namun, jelas sudah terlambat baginya untuk pindah sekarang. Saat hantu tua Zai Xing muncul di atas dahi Xiaoyan, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Kabut hitam melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, itu telah membentuk cakar hantu hitam gelap setinggi 5 kaki di depannya. Cakar hantu memiliki warna gelap dan dalam yang menakutkan. Itu menyeramkan, muncul seperti tangan dewa kematian yang keluar dari neraka. Sekilas, itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. 9 tangan hantu yang memenjarakan. Ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi semakin ganas setelah cakar hantu hitam gelap terbentuk. Dia berteriak dingin ke arah Xiaoyan. Segera, cakar hantu itu diayunkan ke bawah tanpa ampun. Itu dengan keras membanting ke arah dada Xiaoyan. Serangan hantu tua Zai Xing ini pada dasarnya menggunakan semua doqi di dalam tubuhnya. Cakar hantu itu mungkin tidak besar tapi ruang angkasa hancur kemanapun ia melewatinya, menampakkan lubang hitam gelap dalam prosesnya. Cakar hantu itu tampak semakin menyeramkan dan menakutkan saat bercampur dengan ruang hampa ini. Kecepatan cakar hantu sangat cepat. Dalam sekejap, itu telah menembus udara kosong dan muncul di depan Xiaoyan. Angin tebal itu, yang terkandung di cakar hantu, menyebabkan Xiaoyan merasakan aura yang sangat berbahaya. Pada saat yang sangat kritis seperti ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Xiaoyan tepat waktu. Xiaoyan juga tampaknya menyadari situasi saat ini dia berada. Dia melihat wajah buas dari hantu tua Zai Xing dan ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya yang hitam gelap. Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga akan menemaniku sampai mati. Ketika ekspresi gila melonjak di matanya, Xiaoyan berhenti repot-repot tentang energi di dalam teratai api pemusnahan yang belum stabil. Tangannya bergetar dan teratai api meninggalkannya. Teratai api berubah menjadi pancaran api yang menuju ke arah hantu tua Zai Xing, yang berada dalam jarak dekat. Bang! Suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di tempat itu ketika teratai api meninggalkan tangan Xiaoyan. Pada saat ini, pemusnahan seperti kekuatan menyapu seperti badai di langit. Seluruh pegunungan bergetar seperti gempa bumi saat ini. Banyak garis retakan besar tersebar ke segala arah dengan lembah di tengahnya. Aula besar itu juga mulai bergoyang dengan goyah di bawah getaran ini. Banyak ahli dari aula jiwa sangat terkejut sehingga mereka menutupi kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Badai pemusnahan yang tiba-tiba datang juga mengaduk perhatian para Dozuns dari kedua belah pihak di langit. Mereka melirik ke samping dan keheranan muncul di mata mereka. Setelah itu, mereka berhenti mengganggu lawan mereka saat mereka buru-buru mundur. Mereka semua takut terlibat dengan kekuatan destruktif. Ledakan, cakar hantu yang gelap dan padat akhirnya melesat saat kekuatan penghancur ini menyebar. Setelah itu dengan keras menghantam dada Xiaoyan. Kekuatan gelap dan padat yang agung itu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Grup, ekspresi Xiaoyan langsung memucat setelah menderita serangan mematikan ini. Seteguk kabut darah dimuntahkan. Bahkan ada suara patah tulang yang jelas dikirim dari dadanya. Tubuhnya juga diguncang oleh kekuatan yang menakutkan itu hingga terbang seperti bola meriam. Sudut mulut Xiaoyan menunjukkan busur padat saat tubuhnya dikirim terbang. Ini karena dia melihat wajah hantu tua Zai Xing, yang diliputi ketakutan saat ini. The Annihilation Fire Lotus telah meledak. Bang! Badai api yang besarnya 1000 kaki langsung meletus. Jika seseorang melihat ke atas dari bawah, badai itu tampak seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, tampak seperti keajaiban. Badai api merajalela saat riak yang merusak menyebar seperti gelombang. Aula hitam besar yang tak tertandingi di dalam lembah itu akhirnya runtuh pada saat ini. Banyak ahli dari Hall of Souls mengeluarkan suara embusan saat diserang oleh riak kehancuran dan berubah menjadi sekelompok abu hitam gelap. Riak destruktif terus menyebar hampir 1000 meter. Semuanya berwarna merah dalam radius 1000 meter. Hutan lebat juga hancur saat ini. Dozuns dari kedua belah pihak di langit yang jauh menyaksikan lembah yang pada dasarnya lenyap dalam sekejap. Kejutan melonjak ke mata mereka segera. Setelah itu, mereka menghirup udara dalam-dalam. Kekuatan destruktif yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa Tianzun di dalam aula jiwa mengalami kesulitan untuk mencapainya. Ledakan, tubuh Xiaoyan, yang terbang mundur, tertembak di dinding gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya di dalam. Segera setelah itu, sosok cantik bergegas. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu besar itu.
Setelah itu, dia meraih Xiaoyan dari dalam dan dengan cepat naik ke langit, menghindari riak destruktif yang menyebar. Bagaimana dia? Xiongzhan berkedip dan muncul di samping Xian. Dia bergegas bertanya sambil menatap Xiaoyan, yang berlumuran darah segar. Dada yang terakhir bahkan telah tenggelam ke dalam. Wajah Xian sangat gelap dan serius sehingga menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan menderita luka serius. Serangan kekuatan penuh oleh Dou Zun bintang 5 adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk Xiaoyan. Swoosh swoosh. Suara angin kencang bergema di langit. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru datang dalam sekejap. Ekspresi mereka berubah saat melihat Xiaoyan berlumuran darah segar. Sama seperti Little Fairy Doctor dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis karena cedera Xiaoyan, fluktuasi spasial yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api yang sangat besar. Segera, dua aura besar dan kuat yang bahkan lebih kuat dari hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Hati kelompok Feng Zunze segera tenggelam ketika dia merasakan dua aura yang luas dan perkasa ini. Aura ini adalah milik seseorang dari Hall of Souls. Badai api menyapu seluruh tempat sementara dua aura agung itu dengan cepat menjadi jelas. Sesaat kemudian, badai api tiba-tiba berhenti. Setelah itu, kekuatan yang sangat besar dan kuat melonjak keluar dari dalam badai. Ini dengan paksa membalikkan badai, mengguncangnya sampai perlahan menghilang. Old Mugu menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat badai api yang perlahan menghilang. Jika badai api dibiarkan terus merajalela, kemungkinan orang lain dari aula jiwa akan benar-benar terkubur di bawahnya. Mengikuti lenyapnya badai api secara perlahan, dua sosok tua juga perlahan muncul di hadapan semua orang. Aura agung itu tiba-tiba melonjak ke puncak saat ini. Tekanan yang sangat besar turun dari langit, menyebabkan hati semua orang yang hadir merasa tegang. Selama bertahun-tahun, seseorang yang berani menghancurkan Hall of Soul saya, Xiaoyan, kamu adalah yang pertama. Suara tetua sedingin es yang tidak dikenal perlahan bergema di langit saat kedua sosok ini muncul, ekspresi Feng Zunze dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara sedingin es yang bergema di langit. Segera, mata mereka terfokus pada tempat di mana badai api telah menghilang. Di sana, tiga sosok muncul dalam garis pandang mereka. Dua dari tiga orang yang muncul adalah orang tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Warna yang jelas memudahkan orang lain untuk mengidentifikasinya. Pada saat ini, ekspresi keduanya ditutupi dengan ekspresi teduh. Sebuah aula cabang dihancurkan. Jika seseorang melihat masalah ini, kemungkinan semua anggota Hall of Soul yang hadir tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Setelah mata semua orang menyapu kedua orang ini, tatapan mereka berhenti pada sosok yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik dari Xiaoyan. Dia juga berlumuran darah segar. Kulit yang terlihat di luar jubahnya telah memperlihatkan banyak darah dan daging. Lengan bajunya sudah benar-benar lepas. Apalagi darah segar terus-menerus menetes dari lengan bajunya. Salah satu lengannya benar-benar menghilang. Melihat cara hantu tua Zai Xing yang menyedihkan ini, terlepas dari apakah itu Feng Zunze atau Mugu tua, mereka semua benar-benar terpana. Segera, jantungnya dengan keras menghirup udara dingin yang dalam. Akhirnya, banyak mata terkejut menoleh ke arah Xiaoyan, yang berada di pelukan Xian. Orang ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan bintang 9 Douzong untuk mengubah seorang ahli di puncak bintang 5 Douzun menjadi cara yang menyedihkan. Meneguk, Old Mugu menelan seteguk air liur sementara wajahnya berkeringat. Mata yang biasa dia lihat pada Xiaoyan memiliki rasa takut dan kegembiraan tambahan. Dia bersukacita karena Xiaoyan tidak menggunakan teratai api yang menakutkan saat itu. Kekuatannya jauh lebih rendah dari hantu tua Zai Xing. Jika dia menderita pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempat. Batuk, hantu tua Zai Xing terbatuk-batuk. Mulut penuh darah segar terus dimuntahkan. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa fragmen organ internal di dalam darah segar. Jelas, hantu tua Zai Xing tidak hanya kehilangan lengannya kali ini, tetapi cedera internalnya juga sangat serius. Itu normal bahkan dia mati. Semua orang saling memandang saat melihat pemandangan ini. Hati mereka diam-diam mendesah untuk orang tua ini. Bahkan jika dia bisa selamat dari luka serius seperti itu, sepertinya beberapa gejala sisa akan tetap ada. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengalami kesulitan dalam meningkatkan kekuatannya lebih jauh di masa depan. Bunuh bocah itu. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi puluhan ribu keping. Petik 2. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut hantu tua Zai Xing.
Namun, matanya masih menatap Xiao Yan dengan kejam. Kebencian yang dia rasakan terhadap yang terakhir sangat mengerikan saat ini. Dengan puncak kekuatan Douzun bintang 5, dia benar-benar akan menderita kerugian yang begitu mengerikan di tangan bocah Douzun bintang 9. Bagaimana dia bisa menenangkan amarah di dalam hatinya? Kedua pria tua berjubah hitam dan putih di samping melihat ke arah hantu tua Zai Xing. Meskipun ekspresi mereka masih sedingin es, ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka berdua tapi kekuatannya tidak jauh. Tidak disangka bahwa dia benar-benar akan berakhir dengan takdir seperti itu hari ini. Kamu hantu tua, Anda benar-benar hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Jika Anda menggunakan giok spasial untuk memanggil kami berdua setelah Anda menemukannya, bagaimana Anda akan berakhir dalam takdir seperti itu? Nada pria tua berjubah hitam itu mengandung kemarahan. Saat ini, aula cabang telah dihancurkan. Jika mereka kepala balai mengejar cara itu, Anda akan menderita karenanya. Petik 2. Lupakan, tidak ada gunanya memberitahunya sekarang. Apa kamu tidak tahu seperti apa karakter hantu tua ini? Menangkap Xiao Yan dianggap perbuatan yang sangat bermanfaat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa kemenangan sudah pasti dan tentu saja tidak akan memanggil kami berdua untuk membagi kredit. Hihi, saya pikir jika bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sampai dengan cara seperti itu, dia tidak akan menggunakan giok spasial. Tetua berjubah putih dengan dingin tertawa. Kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Zai Xing ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun, dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemarahan sedikitpun. Rasa sakit yang luar biasa yang terus-menerus mengalir dari dalam tubuhnya dengan jelas memberitahunya bahwa luka yang dia derita kali ini telah mencapai tingkat yang fatal. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan dia bahkan tidak bisa mempertahankan nyawanya ini. Salam untuk Tianzun hitam putih. Mugu tua itu dan yang lainnya juga buru-buru terbang pada saat ini dan dengan hormat menyapa kedua lelaki tua ini. Kalian semua juga memiliki beberapa tanggung jawab atas penghancuran aula cabang. White Tianzun melirik pasangan itu dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Old Mugu dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semua untuk menggunakan jasa untuk memperbaiki kesalahanmu adalah dengan menangkap Xiao Yan. Kalian semua harus menyadari hal ini, kata Black Tianzun dengan dingin. Old Mugu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Dari tampang kondisi Xiao Yan, dia jelas pernah bertarung dengan hantu tua Zai Xing sampai mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan teratai api yang menakutkan itu. White Tianzun menepuk hantu tua Zai Xing dengan lembut. Sebuah kekuatan lembut memasuki lembah. Masih ada beberapa anggota Hall of Souls yang berhasil mempertahankan nyawa kecil mereka di sana. Pada saat ini, mereka hanya bisa membuat mereka menjaga orang tua ini terlebih dahulu. Jangan tunda lagi, ayo serang. Bersama, Black Tianzun berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan pada ukuran mereka memegang keunggulan absolut. Dia secara alami tidak akan melepaskan keuntungan semacam ini. Saat ini, yang paling penting adalah meraih Xiao Yan terlebih dahulu. Jika tidak, begitu kepala aula menjadi marah, orang-orang di sini akan menderita. Ini sebenarnya adalah Tianzun hitam putih, tanpa diduga, bahkan dua iblis tua ini telah bergegas. Feng Zunze memandang pria tua berkulit putih dan hitam di kejauhan. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Hari ini, sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Zai Xing. Menambahkan beberapa douzun yang tersisa, barisan ini melampaui kita, Taijian Zunze berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun situasi saat ini berbahaya, masih tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam situasinya. Sepertinya, kita mungkin harus keluar sekali. Ziyan, bawa Xiao Yan dan pergi, dokter peri kecil berkata dengan lembut. Jelas sudah tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda orang-orang ini. Suara Little Fairy Doctor baru saja terdengar saat lengannya tiba-tiba dicengkeram. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang yang menangkapnya adalah Xiao Yan, yang berlumuran darah segar. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan yang terakhir. Ini juga pertama kalinya dia melihat Xiao Yan, yang biasanya tertawa, tampak begitu sengsara. Meskipun lawannya berada di puncak kelas Douzun bintang 5, jangan tinggalkan beberapa kata terakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Ziyan mengatupkan gigi peraknya.
Dia tampaknya telah membuat beberapa resolusi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku sebentar. Jangan ragu-ragu. Jika tidak, bahkan saya tidak akan punya solusi. Ziyan tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah kemasan tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya, benda itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Ziyan menjadi putih pucat saat setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai bergoyang dengan goyah. Ziyan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Segel tangannya berubah. Segera, jarinya yang halus itu, yang telah menyentuh darah keemasan yang gelap, tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya. Garis retakan spasial perlahan muncul. Segel tangan Ziyan berubah sekali lagi saat garis retakan spasial ini muncul. Garis retakan itu perlahan dibuka seperti pintu kamar yang tertutup rapat. Mengikuti kemunculan pintu spasial ini, beberapa keringat dingin yang pekat muncul di dahi jernih Ziyan. Anda ingin pergi. Aktivitas area ini segera ditemukan oleh Black White Tianzun. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka menjerit dingin. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam perkasa memotong ruang sebelum bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Feng Zunze dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat pilar kabut hitam bergegas dengan cara yang eksplosif. Dia akan berakting saat Ziyan berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang berkelahi tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti saat mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian, dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang datang dengan cepat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan baru saja akan bergegas keluar saat dia dipaksa mundur oleh telapak tangan. Tai Jianzunze segera melangkah maju. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, "Kalian semua harus pergi. Yao Chen, Anda telah membantu saya saat itu. Hari ini, aku akan mengembalikannya padamu." Petik 2. Tai Jianzunze tertawa kecil. Sebelum Feng Zunze bisa mengatakan apapun, tubuhnya bergerak dan bergegas keluar secara eksplosif. Douqi di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam. Namun, kekuatan menakutkan itu mengguncangnya hingga dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Dengan kekuatan Douzun bintang 2, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tianzun hitam putih? Haha, aku telah melakukan balas dendam yang besar. Yang saya cari hanyalah kematian. Bisa mati di tangan Aula jiwa Tianzun benar-benar berharga. Petik 2. Tai Jianzunze mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa keras ke arah langit. Segera, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Douqi di dalam tubuh mantan tiba-tiba menjadi liar dan kejam pada saat ini. Hati-hati, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Petik 2. Wajah Black White Tianzun berubah sedikit setelah melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk, gila, di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berniat untuk mencari kematian. Sementara Tai Jianzunze menghalangi Douzuns dari Hall of Soul, pintu spasial akhirnya perlahan dibuka. Segera, cahaya perak yang kaya melonjak dari dalam dan membungkus kelompok Xiaoyan. Cahaya baru saja menyelimuti mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat. Wajah Ziyan juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu memaksakan dirinya dengan mencoba secara paksa untuk membuka pintu spasial dan keluar melalui kekosongan. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang. Tepat ketika pintu spasial berguncang dengan intensitas yang lebih besar dan keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hati Ziyan, pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai membeku secara aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya benar-benar sangat kuat. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Ziyan terkejut melihat perubahan seperti ini. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti sesuatu. Rasa syukur melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Segera setelah itu, kekuatan isap yang menakutkan melonjak darinya dan dengan paksa menyeret kelompok Xiaoyan ke pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan menghilang. Desahan tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiaoyan berhasil memasuki pintu spasial. Garis retakan spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tai Jianzunze, yang akan menghancurkan dirinya sendiri, dan menelannya di dalam. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini secara langsung menyebabkan Black White Tianzun terpana sesaat. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba beralih ke lokasi di mana kelompok Xiaoyan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Ekspresi mereka segera berubah menjadi hijau, ini adalah dataran terpencil yang sangat luas dan tak berujung. Seseorang masih bisa melihat beberapa petak rumput hijau di dataran.
Namun, sebagian besar adalah warna kuning cerah yang terpencil. Kadang-kadang, beberapa elang akan terbang di langit sambil diiringi oleh teriakan elang yang tajam. Kehancuran menutupi seluruh dataran ini. Pada saat tertentu, ruang tempat ini berdesir. Segera, lubang hitam gelap terbelah di ruang kosong ini. Beberapa sosok manusia keluar darinya dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. Ziyan, kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil buru-buru bertanya ketika dia mendarat dan melihat wajah putih pucat Ziyan. Ziyan menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu menyala di tubuh. Segera, dia mulai menyusut perlahan. Dalam sekejap mata, dia telah kembali menjadi gadis kecil sebelumnya. Dia terengah-engah sebelum menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, bukan apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Anda harus melihat kondisi Xiao Yan terlebih dahulu. Petik 2. Feng Zunze di sampingnya menahan denyut nadi Xiao Yan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin jelek setelah penyelidikan mendalam. Hati setiap orang tenggelam ketika mereka melihat sikapnya yang seperti ini. Sementara semua orang benar-benar diam, cincin hitam gelap di jari Xiao Yan bergetar. Tubuh ilusi Yao Lao bersinar dan muncul. Dia meraih denyut nadi Xiao Yan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Dia dengan dingin berkata, hantu tua Zai Xing, taktik yang sangat kejam. Orang tua, Feng Zunze meratap saat melihat teman lamanya saat ini. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk mengejar masa lalu. Yang paling penting sekarang adalah luka Xiao Yan. Tuan Yao Lao, bagaimana luka Xiao Yan? Wajah cantik Little Fairy Doctor sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya semuanya hancur dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan hantu tua Zai Xing itu mengandung semua kekuatannya. Suara Yao Lao rendah dan dalam saat dia berbicara. Wajah tersenyumnya yang biasa saat ini mengandung keganasan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Hall of Soul, mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Suara biadab Yao Chen menyebabkan Feng Zunze di samping menghela nafas pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao yang tenang dan acuh tak acuh menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianati Yao Lao saat itu, Yao Lao tidak menunjukkan luapan emosi seperti itu. Tampaknya pentingnya Xiao Yan di dalam hatinya cukup besar. Wajah Little Fairy Doctor yang sudah pucat menjadi lebih putih ketika dia mendengar kata-kata Yao Chen. Tubuhnya yang halus bergoyang dengan goyah. Ziyan di sisinya buru-buru mendukungnya saat melihat ini. Cedera yang sangat serius. Tian Huo Zunze dan Xiong Zhan bertukar pandang satu sama lain sebelum mendesah pelan. Dengan paksa menerima telapak tangan kekuatan penuh dari seorang ahli di puncak kelas Dou Zun bintang 5. Lupakan Xiao Yan, bahkan mereka berdua kemungkinan akan kehilangan nyawa saat itu juga. Sudah tidak mudah bagi Xiao Yan untuk masih memiliki nafas tersisa saat ini. Masih ada beberapa metode kan? Bukankah kamu dikenal bisa menyelamatkan seseorang selama orang itu masih memiliki nafas? Feng Zunze buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat semua orang memiliki wajah berkabut gelap. Namun, dia tersenyum pahit saat berbicara. Dia sudah melupakan kondisi Yao Lao saat ini. Tidak hanya yang terakhir tidak memiliki tubuh tetapi dia telah berubah cukup lemah oleh Hall of Soul. Bagaimana dia bisa memiliki jenis kekuatan yang dia miliki ketika dia berada di puncaknya? Ekspresi Yao Lao muram. Dia duduk di samping Xiao Yan dan melihat wajah yang terakhir, yang berlumuran darah segar. Niat membunuh di dalam hatinya sekali lagi melonjak tanpa kendali. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan yang begitu kaya untuk membunuh di dalam hatinya selama bertahun-tahun ini. Dia sadar bahwa jika bukan karena Xiao Yan datang untuk menyelamatkannya, yang terakhir pasti tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu, mengingat kelihayannya. Tenang dulu, Xiao Yan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah kau menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kau pergi ke aula jiwa sekarang? Bagaimana mungkin Feng Zunze, yang telah mengenal Yao Lao selama bertahun-tahun, tidak tahu apa yang dipikirkan Yao Lao setelah melihat ekspresinya? Segera, dia menepuk bahu Yao Lao dan berbicara dengan lembut. Yang paling penting sekarang bukanlah membalas dendam, tapi menyelamatkan Xiao Yan. Yao Chen juga menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Feng Zunze benar. Pada saat ini, dia pasti tidak akan membuat masalah. Anda harus berpikir dengan baik tentang apa yang harus dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda harus memiliki beberapa solusi, kata Feng Zunze. Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya. Ekspresi ganas di wajahnya ditarik. Tangannya mengusap denyut nadi Xiao Yan dan dengan hati-hati menyelidiki kondisi di dalam tubuh Xiao Yan. Saat dia fokus dan menyelidiki lebih dalam,
aura Yao Zunze yang familiar di tubuhnya juga perlahan merembes keluar. Saat itu, dia telah mengguncang seluruh benua. Siapa yang tak kenal dengan nama Yao Zunze? Banyak individu super kuat ingin berteman dengannya tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Meskipun dia saat ini jatuh ke titik terendah, tidak sulit baginya untuk pulih ke puncaknya dengan kemampuannya. Namun, ini bukanlah hal-hal yang saat ini perlu dia pertimbangkan. Jika ada kecelakaan yang menimpa Xiao Yan, kemungkinan sisa hidup Yao Lao akan dijalani dengan pembalasan yang gila. Melihat Yao Lao memfokuskan pikirannya dan melakukan pemeriksaan mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani membuat suara dan mengganggunya. Xiongzhan dan Tianhuo Zunze berpisah dan menjaga diri dari situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Suasana tenang dan tegang memenuhi seluruh area ini. Lama kemudian sebelum Yao Chen, yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Dia dengan lembut berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Saat ini, mereka tidak dapat menahan lebih banyak pukulan. Ada cara untuk menyelamatkannya. Feng Zunze juga bertanya sambil merasa bersukacita. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zai Xing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun, dia berhasil menahannya dengan paksa. Apalagi, ada api surgawi yang menjaga hatinya. Makanya, itu tidak benar-benar fatal. Yao Lao membelai janggutnya dan berkata perlahan. Selain itu, bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Maksudmu, api 3000 terbakar? Little Fairy Doctor bertanya dengan lembut. Ya, api 3000 pembakaran dikenal sebagai nyala api abadi. Anak kecil, yang telah menelan dan memurnikannya, juga memiliki karakteristik khusus semacam ini. Selama 3000 Burning Flame tidak padam, luka di tubuhnya mungkin saja, tidak peduli seberapa parah itu, untuk disembuhkan, Yao Lao mengangguk dan berkata. Namun, dia saat ini sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3000 Burning Flame secara otomatis diaktifkan. Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat luar biasa. Hanya dengan begitu mungkin untuk meningkatkan tingkat pemulihan. Kekuatan bintang. Feng Zunze tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia segera tertawa, ayo pergi ke paviliun bintang jatuh. Anda lupa bahwa tempat di mana paviliun bintang jatuh dibangun pada awalnya adalah meteorit dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih terkumpul di sana tanpa hamburan. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk Xiao Yan untuk memulihkan diri. Petik 2. Sukacita melintas di mata Yao Lao saat mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir melupakan tempat yang bagus itu. Dengan bantuan meteorit itu, nyawa anak kecil ini bisa dianggap diselamatkan. Yao Lao tertawa pelan. Selain itu, bukan karena aku ingin mengatakan kata-kata yang akan memberikan pukulan kepada orang lain tetapi meskipun nyawa Xiao Yan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi pelatihannya. Jika di masa depan ia menemukan bahwa kekuatannya telah terhenti dan tidak mampu untuk maju, dengan karakter Xiao Yan, kemungkinan sangat sulit baginya untuk menerimanya. Feng Zunze tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Hati dokter peri kecil di samping, yang baru saja rileks, segera menjadi tegang. Dia sangat mengerti Xiao Yan. Jika yang terakhir menemukan bahwa kekuatannya tidak lagi dapat meningkat bahkan 1 inci pun di masa depan, kemungkinan dia akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini, tubuh Xiao Yan sudah menjadi sangat rusak sehingga tidak mungkin lebih. Ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos cangkangnya saat ini dan mendapatkan jati diri yang baru. Anda harus datang dan merasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu yang familiar. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa saat mendengar kekhawatiran itu. Feng Zunze terkejut. Dia mengulurkan tangannya saat dia diberitahu dan menyelidiki jauh ke dalam tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru kaget. Ini pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia menghela nafas, untungnya, kami mendapat 1 pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Jika tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Benar, itu cincin. Sekarang, pil naga misterius Yin yang paling cocok untuknya. Luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah daripada luka saya saat itu. Dia pasti bisa mengaktifkan sepenuhnya semua kekuatan obat dalam pil naga misterius Yin Yang. Feng Zunze sedikit bersemangat.
Dia langsung tertawa, sungguh merupakan berkah yang besar. Kali ini, anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkah dalam penyamaran dan terobosan ke kelas Douzun. Ini akan tergantung pada keberuntungannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Suasana hatinya juga sedikit rileks. Dengan kehadiran 3000 Burning Flame dan Yin yang misterius Dragon Peel, akan sulit bagi Xiaoyan untuk mati kali ini bahkan jika dia menginginkannya. Dokter peri kecil dan Ziyan di sampingnya juga menghela nafas lega dan tampaknya telah terbebas dari beban besar setelah mendengar percakapan keduanya. Sekarang, kita harus segera kembali ke paviliun bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteorit di sana, luka Xiaoyan akan sembuh sedikit lebih cepat. Suasana tegang tempat ini segera rileks setelah masalah Xiaoyan teratasi. Feng Zunze berdiri, matanya menyapu sekelilingnya, merenung sejenak dan berkata, ini seharusnya menjadi Desolated Plains Utara yang berjarak puluhan ribu kilometer dari Deat Sol Mountain Range. Masih ada jarak ke paviliun bintang jatuh. Oleh karena itu, kami tidak dapat menunda lebih lama lagi. Ya, aula cabang dihancurkan dan aula jiwa kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Medan paviliun bintang jatuh unik dan tersembunyi dengan baik. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Yao Chen mengangguk. Saat ini, mereka harus membiarkan Xiaoyan pulih sesegera mungkin. Akan ada peluang untuk menyelesaikan skor dengan Hall of Soul di masa depan. Secara alami, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Yao Lao. Orang besar Xiongzan itu datang dan menggendong Xiaoyan di punggungnya. Menjadi besar dan tangguh, dia adalah orang terbaik yang dipercayakan dengan tugas ini. Namun, dokter peri kecil khawatir dengan sikapnya yang kasar. Karena itu, dia terus mengikuti di belakangnya. Dia takut benjolan itu akan mengguncang Xiaoyan yang saat ini sangat lemah sampai sesuatu terjadi. Seluruh kelompok siap untuk pergi setelah memiliki target. Setelah berkemas sebentar, mereka naik ke udara dan dengan cepat bergegas menuju area di mana paviliun bintang jatuh berada. Paviliun bintang jatuh terletak di wilayah selatan Central Plains. Di antara yang disebut 4 paviliun, paviliun bintang jatuh memiliki jumlah murid paling sedikit. Tentu saja, jumlah mereka mungkin tidak berhasil, tetapi beruntung paviliun bintang jatuh bisa lolos dalam hal kualitas. Seseorang tidak boleh meremehkan seorang murid dari paviliun bintang jatuh karena usia muda yang terakhir harus seseorang akhirnya bertemu dengannya. Ini karena paviliun bintang jatuh tidak pernah merekrut orang biasa-biasa saja. Paviliun bintang jatuh tidak hanya memiliki jumlah murid paling sedikit di antara 4 paviliun tetapi juga yang paling misterius. 3 paviliun lainnya membangun markas mereka dengan cara yang sangat megah, menyebabkan seseorang dapat merasakan kekuatan besar sekte ini dari sekilas. Namun, paviliun bintang jatuh berbeda. Kecuali itu adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang paviliun bintang jatuh. Jika tidak, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan bahkan menemukan lokasi sekte. Hal ini menyebabkan paviliun bintang jatuh memiliki perasaan misterius tambahan dari sudut pandang orang lain. Wilayah Pil berada pada jarak terjauh dari wilayah selatan. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yao Lao, mereka telah menghabiskan waktu hampir setengah bulan sebelum benar-benar memasuki batas wilayah selatan. Setelah itu, mereka menghabiskan 7 hingga 8 hari lagi sebelum berhenti setelah mencapai area luar jajaran pegunungan Sky Star di wilayah selatan. Paviliun bintang jatuh terletak di dalam pegunungan Sky Star. Haha, tempatnya agak unik. Jika seseorang tidak memiliki metode masuk khusus, bahkan seorang elit Douzun tidak akan bisa memasukinya. Feng Zunze juga menghela nafas lega saat dia menyaksikan pegunungan hijau subur yang familiar. Dia menoleh dan tersenyum berbicara kepada kelompok dokter peri kecil yang lelah. Pegunungan Sky Star, sudah bertahun-tahun saya tidak mengunjungi tempat ini. Yao Lao melihat pegunungan yang terus-menerus dan menghela nafas. Paviliun bintang jatuh didirikan oleh kami berdua saat itu. Namun, Anda akhirnya menjadi pemimpin yang absen. Semuanya dilakukan oleh saya. Itu telah menyebabkan saya berakhir dalam keadaan yang mengerikan saat itu. Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan berkata, haha, Yao Lao tertawa. Saya tidak suka hal-hal ini. Saat itu, saya telah mendirikan paviliun bintang jatuh ini karena saya sedikit tertarik. Feng Zunze hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Setelah itu, dia berbalik dan melambai ke arah semua orang. Selanjutnya, dia bergegas menuju pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok itu terbang selama lebih dari 10 menit di dalam pegunungan yang luas ini sebelum Feng Zunze di depan akhirnya terhenti perlahan. Little Fairy Doctor dan yang lainnya di belakang terkejut. Mata mereka menyapu ke segala arah tetapi mereka akhirnya menemukan bahwa tempat ini masih merupakan hutan hijau yang subur. Lingkungan mereka tidak memiliki bangunan apapun juga tidak ada gunung.
Itu benar-benar hanya lautan pepohonan biasa. Ini adalah formasi bintang jatuh hebat dari paviliun bintang jatuh. Formasi yang hebat ini bukanlah buatan manusia. Sebaliknya, itu terbentuk secara alami. Feng Zunze sedikit tersenyum. Sebuah batu giok tua muncul di tangannya. Setelah itu, dia terbang dan tapak cahaya bintang aneh menyebar dari dalamnya. Cahaya menyebar dan ruang di depan benar-benar berubah secara bertahap. Akhirnya, itu membentuk pintu spasial besar di depan tatapan tertegun kelompok dokter peri kecil. Ayo pergi. Di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari paviliun bintang jatuh. Feng Zunze tersenyum dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial. Yang besar itu, dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Setelah semua orang masuk, pintu spasial besar itu akhirnya menjadi tidak terlihat lagi. Little Fairy Doctor dan yang lainnya merasakan bahwa area di depan mereka menjadi buram sesaat setelah memasuki pintu spasial yang besar. Dunia di depan mereka tampaknya telah melewati waktu yang tiba-tiba berubah. Lautan pepohonan yang awalnya tak berujung saat ini memiliki gunung tinggi yang muncul. Ada beberapa bangunan yang bisa dilihat di puncak gunung. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengar teriakan dari sparring. Ini sebenarnya adalah alam yang tercipta dari kekuatan bintang meteorit. Tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh Douseng Elite itu. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan sebuah kota, Feng Zunze tertawa. Namun, karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangatlah hebat. Bahkan seorang elit Douzun akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya. Petik 2. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga takjub saat mendengar ini. Hanya Ziyan yang melengkungkan bibir kecilnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki suatu misteri ketika dia melihat dari luar tadi. Tentu saja, dia adalah satu-satunya di kelompok ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Segera setelah semua orang muncul di dunia ini, lebih dari selusin burung bangau putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia yang berdiri di atas bangau itu. Sosok hijau, yang memimpin mereka, bergegas. Setelah itu, sosok itu muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan Mu Qingluan, yang pernah ditemui Xiao Yan sekali. Guru, Mu Qingluan menghela nafas lega saat melihat bahwa orang yang datang adalah Feng Zunze. Dia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang tertinggal di udara itu untuk mundur. Iya, Feng Zunze mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yao Lao di sampingnya dan berkata, cepat, datang dan sapa kepala paviliun di paviliun bintang jatuh kita. Mu Qingluan kaget saat mendengar ini. Dia melirik Yao Lao dan tiba-tiba menemukan bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam sekte tersebut. Segera, dia mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Qingluan menyapa, kepala aula. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan gaya di mana dia tidak bisa tertawa atau menangis. Kamu orang tua, kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Anda awalnya adalah kepala aula paviliun bintang jatuh. Bagaimana itu bisa mempermalukan Anda? Feng Zunze tersenyum. Dia menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, dengan Yao Zunze di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati. Yao Zunze, hati Mu Qingluan cukup terguncang ketika mendengar kata-kata ini. Nama Yao Lao saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di Central Plains. Dia kadang-kadang mendengar Feng Zunze menyebut-nyebut tentang dia. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa bertemu dengannya secara langsung hari ini. Lupakan, jangan dengarkan orang tua ini bicara omong kosong. Mari kita selesaikan Xiao Yan dulu. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata. Mata Mu Qingluan bergerak ketika dia mendengar ini dan melihat Xiao Yan di punggung Xiongsan. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia melihat yang terakhir berlumuran darah segar hanya dengan nafas tersisa. Meskipun dia tidak dapat dikatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Siapa yang bisa mengubah orang yang begitu cerdik menjadi seperti ini? Ayo pergi. Anak kecil ini bertengkar, langsung dengan bintang 5 Douzun. Meskipun salah satu lengannya patah, dia juga pernah dipukuli hingga terluka parah. Feng Zunze menghela napas dan menjelaskan. Berdengung. Kepala Mu Qingluan di sampingnya mulai berdengung saat desahan Feng Zunze jatuh. Dia menatap Xiao Yan dengan cara tertegun. Orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang elit Douzun. Selain itu adalah seseorang yang telah mencapai level bintang 5 Douzun. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, Feng Zunze tidak pernah mencapai. Terlebih lagi, hal yang benar-benar menyebabkan sudut mulutnya berkedut adalah bahwa orang ini bahkan telah mematahkan salah satu lengan pihak lain.
Mu Qingluan menyeka keringat dingin. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih secara bertahap. Tawa pahit muncul di hatinya. Apa yang dilakukan orang ini selama 1 tahun ini? Saat itu, hanya seorang kepala paviliun utara dari Wind Lightning Pavilion yang berhasil mengejarnya sampai dia melarikan diri ke segala arah seperti seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Namun, dalam waktu 1 tahun yang singkat ini, lawannya sudah langsung melompat dari kelas Douzong ke kelas Douzun. Mu Qingluan membalikkan tubuhnya sementara kepalanya masih sedikit terpesona. Dia memimpin kelompok itu untuk naik ke puncak gunung. Setelah itu, dia mematuhi instruksi Feng Zunze dan mengatur agar dokter peri kecil dan yang lainnya menetap. Setelah melakukan semua ini, dia akhirnya pulih dari keterkejutan yang dibawa kata-kata Feng Zunze. Pikiran aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jika Feng Qing'er itu bertemu dengan Xiao Yan sekarang, aku ingin tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan dia miliki. Setelah menenangkan kelompok dokter peri kecil yang lelah, Yao Lao dan Feng Zunze menggendong Xiao Yan dan langsung bergegas ke gunung belakang. Sesaat kemudian, menara batu hitam gelap muncul di hadapan mereka. Menara batu ini dibangun dengan cara yang sangat kasar. Itu digambarkan sebagai menara batu tetapi lebih terlihat seperti pilar batu hitam yang jelek. Meski tampilan luarnya jelek, pilar batu ini adalah tempat dengan kekuatan bintang terkuat di area ini. Ini karena secara kebetulan ini adalah titik di mana meteorit dari angkasa itu mengumpulkan kekuatan bintang. Feng Zunze menggendong Xiao Yan dan melompat ke atas menara batu. Tingkat atas ini lebarnya sekitar 30-40 kaki. Ada menara batu hitam di dalamnya. Bagian atas panggung batu itu lebarnya hanya 5 kaki. Jika seseorang melihat keluar angkasa, secara kebetulan dia akan dapat melihat langit cerah itu. Meteorit ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan bintang tetapi juga mampu menyerap kekuatan bintang dari luar angkasa. Panggung batu ini adalah tempat berkumpulnya 2 kekuatan yang diserap ini. Feng Zunze dengan hati-hati menempatkan Xiao Yan di atas panggung batu. Pada saat ini, kedua matanya tertutup rapat. Hampir tidak ada nafas yang tersisa. Bahkan suara nafasnya sangat lemah. Seluruh pribadinya tidak berbeda dengan orang yang sekarat. Tubuh Xiao Yan baru saja terbaring di atas panggung batu ketika gelombang kekuatan bintang yang padat menyebar keluar dari platform batu. Setelah itu, ia terus berkumpul di tubuhnya. Nyala api ungu coklat melingkar dan naik saat ini. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Feng Zunze dan Yao Lao bersukacita bukannya terkejut saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, 3000 Burning Flame semakin padat. Dengan demikian, luka Xiao Yan akan pulih dengan cepat. Panggung bintang jatuh ini memang tidak buruk, Yao Lao menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan lembut. Tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, api 3000 pembakaran tidak akan pernah padam. Xiao Yan juga akan sembuh total dari lukanya. Feng Zunze tertawa. Yao Lao mengangguk lembut. Ayo pergi. Biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa penyembuhan ini kemungkinan besar akan lama. Kami hanya bisa menunggu. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tidak peduli berapa lama atau pendeknya waktu yang dibutuhkan. Selama Xiao Yan bisa memulihkan luka di dalam tubuhnya, lamanya waktu yang dibutuhkan tidak masalah. Anak kecil, hati-hati. Guru masih menunggu Anda untuk membantu saya memperbaiki tubuh. Yao Lao sedikit tersenyum saat melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan berkurang sedikit saat nyala api naik. Baru pada saat itulah dia memasang ekspresi lelah di antara alisnya dan diam-diam mundur dari menara batu ini bersama Feng Zunze. Tempat ini menjadi sunyi senyap setelah kedua orang ini mundur. Hanya nyala api ungu coklat yang menyala dengan ganas tanpa lelah. Xiao Yan, yang berada di dalam nyala api, seperti mandi Phoenix dalam nyala api, menunggu saat dia akan terlahir kembali. Kedatangan kelompok Yao Lao tidak diragukan lagi telah menyebabkan paviliun bintang jatuh menjadi sangat hidup. Para murid di dalam paviliun bintang jatuh dan bahkan beberapa sesepuh sangat ingin tahu tentang kepala paviliun yang hanya ada dalam legenda ini. Paviliun bintang jatuh pada dasarnya dikembangkan oleh Feng Zunze sendiri selama tahun-tahun ini. Meskipun demikian, Feng Zunze juga telah meninggalkan tempat kepala paviliun kosong. Dia tidak punya niat untuk duduk di atasnya. Ini karena dia akhirnya percaya bahwa Yao Lao cepat atau lambat akan kembali ke paviliun bintang jatuh. Posisi ini adalah sesuatu yang dia simpan untuk Yao Lao. Hari ini juga akhirnya tiba seperti yang dia perkirakan. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masalah Xiao Yan, dia telah mengumpulkan semua murid paviliun bintang jatuh keesokan harinya dan mengumumkan masalah pengembalian posisi kepala paviliun. Masalah semacam ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan paviliun bintang jatuh. Di masa lalu, paviliun bintang jatuh memperlakukan Feng Zunze sebagai pemimpinnya.
Saat ini, pemimpin sejati mereka akan berubah. Para murid di bawah ini secara alami tidak terlalu terbiasa dengannya. Untungnya, cara yang tidak biasa ini tidak berlangsung lama sebelum dipatahkan oleh kegembiraan lainnya. Bahkan generasi muda yang masih belia ini pun tidak merasa asing dengan nama Yao Zunze. Beberapa sesepuh bahkan dipenuhi dengan kegembiraan liar di dalam hati mereka. Mereka sangat berpengalaman dan jelas menyadari seperti apa posisi dan reputasi Yao Lao saat itu di Central Plains. Jika seseorang benar-benar membahas tentang reputasi dan statusnya, kemungkinan besar bahkan 3 kepala besar dari Menara Pil akan sedikit lebih rendah. Dengan orang seperti itu yang menjadi kepala pavilion, mengapa Bintang Jatuh khawatir karena tidak kuat? Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit menghadapi situasi seperti itu. Namun, dia tidak menolak apapun kali ini. Setelah mengalami hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini, dia juga mengerti bahwa kecuali kekuatan seseorang begitu besar sampai-sampai tidak ada yang bisa melawannya, pada akhirnya akan ada celah yang cukup besar antara seseorang dan faksi. Saat itu, dia dirugikan karena terlalu bebas dan tidak terkekang. Oleh karena itu, dia akhirnya diserang dengan kejam oleh Hall of Soul setelah yang terakhir menemukan kesempatan. Karena dia memiliki kesempatan untuk melakukan semuanya lagi, dia secara alami tidak ingin melihat masalah ini terulang kembali. Selain itu, Xiao Yan pasti akan berhadapan langsung dengan Hall of Soul jika dia ingin menyelamatkan ayahnya. Pada saat itu, Xiao Yan akan membutuhkan beberapa faksi yang mendukungnya dari belakang. Kali ini, Xiao Yan telah mempertaruhkan kematian untuk menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan Yao Lao menaruh semua pikirannya pada murid ini. Saat ini, dia bisa dianggap membuat beberapa rencana sebelumnya untuk Xiao Yan. Feng Zunze menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa Yao Lao tidak menemukan alasan untuk menolak postingan kali ini. Dia selalu berpikir bahwa pavilion Bintang Jatuh adalah milik Yao Lao di dalam hatinya. Selama tahun-tahun ini, dia hanya membantu yang terakhir mengelolanya. Sekarang setelah Yao Lao kembali, dia secara alami perlu mengembalikannya. Hubungan antara dirinya dan Yao Lao bisa dibilang sebagai sahabat yang pernah menjalani hidup dan mati bersama. Feng Zunze bisa mencari-cari dengan getir selama bertahun-tahun karena Yao Lao. Apa pentingnya posisi kepala pavilion? Selain itu, dia juga sangat jelas tentang karakter Yao Lao. Dia tidak menghususkan diri dalam manajemen. Pada saat itu, dia masih akan menjadi orang yang pusing karena masalah ini. Setelah menenangkan Xiao Yan, Feng Zunze dan Yao Lao memutuskan untuk menutup pintu gunung terlebih dahulu karena mereka takut akan balas dendam oleh Hall of Soul yang dapat mengganggu kesembuhan Xiao Yan. Dengan perlindungan dari formasi Bintang Jatuh hebat, kemungkinan Hall of Soul tidak akan dapat memperpanjang anggota tubuhnya. Semuanya akan dibicarakan setelah Xiao Yan bangun. Tidak ada yang keberatan dengan masalah menutup pintu masuk gunung. Meskipun dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm, ukurannya juga cukup besar. Tidak akan ada banyak masalah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Apalagi energi di tempat ini sangat padat. Efek dari latihan seseorang akan jauh lebih baik daripada dunia luar. Kelompok dokter peri kecil secara alami memilih untuk tetap tinggal dengan pintu masuk gunung ditutup. Xiao Yan belum bangun. Bagaimana dia bisa pergi lebih dulu? Juga tidak ada keberatan terhadap kelompok Little Fairy Doctor yang tertinggal. Kekuatan orang-orang ini bisa dianggap tingkat atas bahkan di Central Plains. Jika mereka bisa tetap di pavilion Bintang Jatuh, mereka pasti akan sangat memperkuat pertahanan tempat ini. Setelah pintu masuk gunung ditutup, waktu juga mulai mengalir dengan tenang di tengah tanaman hijau yang indah ini. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Semuanya sangat sunyi selama 2 mulut ini. Balas dendam Hall of Soul yang diharapkan tidak terjadi. Selama periode waktu ini, Feng Zunze juga mengirim orang untuk menyelidiki. Central Plains masih semarak seperti sebelumnya. Namun, tidak ada berita tentang aktivitas besar dari Aula Jiwa. Bahkan tidak sedikit berita tentang Aula Cabang yang dihancurkan dirilis. Jelas, Hall of Soul telah mengunci berita itu. Yao Lao dan Feng Zunze terkejut dengan situasi ini. Mengingat karakter Hall of Soul, mustahil bagi mereka untuk bertahan begitu lama tanpa mengambil tindakan. Tampaknya harus ada sesuatu yang menahan anggota Hall of Soul, menyebabkan mereka hanya dapat sementara mengesampingkan masalah ini. Namun, Aula Jiwa yang tidak mencari masalah juga memungkinkan Yao Lao dan Feng Zunze menghela nafas lega. Pavilion Bintang Jatuh saat ini bukanlah tandingan Aula Jiwa. Jika mereka memulai perang sekarang, Pavilion Bintang Jatuh akan mengalami pukulan serius. Juga bukan tidak mungkin Pavilion Bintang Jatuh tidak dapat pulih darinya. Hall of Soul telah memberi mereka kesempatan untuk memulihkan diri. Tentu, Yao Lao dan yang lainnya tidak menyia-nyiakan waktu.
Setelah memulihkan beberapa kekuatan hidup, dia mulai terus-menerus menemukan beberapa metode yang menyebabkan kekuatan paviliun bintang jatuh diperkuat. Waktu mengalir. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Xiao Yan, yang berada di dalam menara batu, masih tidak menunjukkan jejak kebangkitan. Namun, wajah Xiao Yan yang awalnya pucat dan tidak berdarah saat ini secara bertahap menjadi merah ramping. Napasnya juga menjadi normal. Dia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Semua ini menunjukkan bahwa luka di dalam tubuh Xiao Yan saat ini secara bertahap pulih. Kebangkitannya hanya masalah waktu. Selama 1 bulan ini, kelompok dokter peri kecil juga mengambil posisi tetua di paviliun bintang jatuh setelah Feng Zunze mengundang mereka dengan susah payah. Meskipun mereka hanya tamu tetua, mereka setidaknya ditarik ke sisi paviliun bintang jatuh. Dokter peri kecil tidak berkomitmen terhadap upaya Feng Zunze untuk menarik perhatiannya. Yao Lao adalah guru Xiao Yan. Saat ini, yang pertama juga adalah kepala paviliun bintang jatuh. Di masa depan, Xiao Yan mungkin juga akan menjadi kepala paviliun dari paviliun bintang jatuh ini. Dalam hal ini, tidak masalah baginya untuk menjadi penatua nominal. Tian Huo Zunze juga menyetujui undangan Feng Zunze setelah ragu-ragu selama beberapa waktu. Bagaimanapun, saat ini tidak ada tempat baginya untuk pergi. Itu juga bagus baginya untuk menemukan tempat untuk menetap. Ziyan sifatnya menyenangkan. Kesepakatannya dengan Feng Zunze sepenuhnya berdasarkan keinginannya. Selain itu, dengan bergabungnya dia, Xiongzan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan dia memaksanya. Feng Zunze dan sesepuh paviliun bintang jatuh tersenyum bahagia di hadapan kelompok yang kuat ini yang bergabung dengan mereka. 3 ahli kelas Douzun bergabung bersama mereka. Bobot ini cukup berat. Hanya ini saja kemungkinan besar akan menyebabkan paviliun bintang jatuh melompat dan benar-benar menjadi puncak dari 4 paviliun. Namun, semua dari mereka lupa bahwa jika Yao Lao benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan, hanya kemampuannya untuk mengumpulkan orang saja kemungkinan besar akan menyebabkan paviliun bintang jatuh menjadi faksi yang cukup kuat di seluruh Central Plains. Bahkan tidak perlu membahas tentang 4 paviliun. Waktu mengalir seperti air. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Warna kuning kehijauan ditambahkan ke hutan pegunungan yang hijau subur. Waktu setengah tahun berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Namun, Xiao Yan masih belum bangun. Meskipun semua orang bisa merasakan bahwa kondisi di dalam tubuhnya menjadi semakin baik, dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan Yao Lao merasa agak tidak berdaya menghadapi adegan ini. Satu-satunya yang bisa diandalkan terkait masalah ini adalah Xiao Yan sendiri. Selama periode waktu ini, gunung belakang telah diberi label sebagai tanah terlarang paviliun bintang jatuh. Selain kelompok Feng Zunze, bahkan sesepuh paviliun bintang jatuh dilarang masuk. Situasi ini secara alami menarik keingintahuan semua murid paviliun bintang jatuh. Namun, setelah banyak penyelidikan, mereka hanya menyadari bahwa ada seorang pemuda bernama Xiao Yan di Menara Batu, yang sedang memulihkan diri sambil melakukan retret. Wilayah Barat Laut Benua Doqi, Kekaisaran Jiama, Kota Suci Jiama. Setiap warga Kekaisaran Jiama menyadari bahwa penguasa sejati Kekaisaran ini bukan lagi keluarga Kekaisaran Jiama. Sebaliknya, itu adalah aliansi. Aliansi ini disebut Aliansi Yan. Yan dari Xiao Yan. Setiap orang di dalam Kekaisaran Majia menyadari bahwa pendiri penguasa absolut ini dalam Kekaisaran Jiama saat ini adalah seseorang yang disebut Xiao Yan. Dia secara pribadi telah mengakhiri era mistik Cloud Sect di dalam Kekaisaran Majia dan memulai era Aliansi Yan. Di hati semua generasi muda di dalam Kekaisaran Majia, nama ini mewakili semacam kehormatan dan kerja keras. Ini karena semua orang dengan jelas menyadari bahwa orang yang menciptakan keajaiban ini disebut sampah. Saat itu, ada aula besar yang megah dan menjulang tinggi di tengah kota suci Jiama. Aula besar itu sangat tinggi. Puncaknya menghadap ke seluruh kota. Tempat ini saat ini adalah tempat dengan otoritas terbesar di dalam Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian atas aula besar yang dijaga ketat ini adalah seorang wanita yang mengenakan jubah cemerlang. Dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Sosok wanita ini sangat mempesona. Bahkan dengan jubah yang agak longgar, masih sulit untuk menyembunyikan lekuk iblisnya yang akan menyebabkan seseorang tertarik. Cahaya bulan samar tersebar turun dari langit, menyinari wajahnya yang cantik yang akan menyebabkan seseorang tanpa sadar berhenti bernapas. Kesan pertama yang diberikan oleh penampilan cantik ini adalah semacam perasaan menyihir seperti iblis. Bibir merahnya sedikit melengkung. Busur ini memikat semua orang. Namun, ada semacam tekanan dari seseorang yang memiliki otoritas besar di antara alis yang sempit itu. Perasaan mempesona dan agung hidup berdampingan.
Ini menyebabkan pesona miliknya itu langsung mencapai puncak. Pada saat ini, wanita ini, yang memiliki penampilan mempesona yang bisa memikat semua orang sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan yang cerah. Sosok kurus berlama-lama di matanya. Sepertinya sudah 5-6 tahun, Xiao Yan, kamu telah berjanji pada ratu ini bahwa kamu akan kembali. Jika kamu makan kata-katamu, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping bahkan jika kamu mati. Petik 2. Wanita yang menyihir itu mengepalkan tangannya sedikit. Ekspresi rumit melintas di atas mata cantik yang dipenuhi dengan daya pikat. Ibu, suara lembut yang tidak biasa yang membawa nada bayi tiba-tiba terdengar dari belakang wanita yang memikat ini sementara dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi sedingin es di wajah wanita yang menyihir ini segera menghilang saat mendengar suara ini. Semacam senyum indah yang bahkan Xiao Yan belum pernah lihat sebelumnya muncul. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah asal suara itu. Tempat asal suara itu adalah tangga batu. Pada saat ini, ada seorang anak berusia 2 tahun atau lebih di atas kaki kecilnya yang telanjang. Hal yang membuat orang terkejut adalah bahwa anak kecil ini digantung setengah inci dari tanah tanpa meminjam apapun. Berdiri di udara kosong, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh elit Douzong. Ukiran batu giok seperti wajah gadis kecil itu membuatnya tampak seperti boneka porselen yang sangat indah. Itu menyebabkan hanya begitu menyukainya sampai-sampai tidak bisa membiarkannya pergi. Sepasang mata cerdas hitam pekat tampak sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika wanita itu melihat ke atas, pakaian anak kecil itu bergoyang dan seekor ular kecil berwarna 7 keluar dari balik pakaiannya. Setelah itu, ia diletakkan di atas lengan kecil anak yang lembut dan putih. Ia mendesis dan menjulurkan lidah ularnya. Dari kemunculannya, secara mengejutkan persis sama dengan 7 warna surga menelan piton saat itu. Menara batu hitam berdiri di puncak gunung dengan kesepian. Rerumputan liar tumbuh di sekitar menara batu. Rerumputan ini melambangkan perubahan waktu. Puncak menara batu itu masih pemandangan yang sama yang tidak berubah selama 1 milenium. Seorang pria muda duduk di platform batu dengan mata tertutup rapat. Semacam api ungu coklat bertahan di sekitar tubuhnya. Nyala api menyala dengan ganas dan secara samar-samar memancarkan semacam kekuatan hidup yang hebat. Mata dokter peri kecil terkejut saat dia melihat pria muda dalam nyala api dari sisi platform batu. Beberapa saat kemudian sebelum dia menghela nafas dengan tenang. Sudah setahun, kamu belum bangun. Dokter peri kecil dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setahun telah berlalu sejak Xiao Yan dipindahkan ke tempat ini saat itu. Paviliun bintang jatuh tiba-tiba menguat dengan cepat selama 1 tahun ini. Namun, Xiao Yan, yang paling dikhawatirkan oleh dokter peri kecil tidak bangun dari kondisi pemulihannya yang tidak sadarkan diri. Awalnya, Yao Lao dan yang lainnya hanya mengira itu karena luka Xiao Yan terlalu serius. Namun, pemikiran seperti ini akhirnya ditinggalkan setelah Xiao Yan tetap tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah tahun. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa luka di dalam tubuh Xiao Yan saat ini telah pulih sepenuhnya. Situasi di dalam tubuhnya bahkan lebih baik dari puncak sebelumnya. Bahkan Yao Lao tidak dapat memahami mengapa Xiao Yan terus tidak sadarkan diri meskipun telah sembuh total. Meskipun hati mereka cemas dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untungnya, tidak satupun dari mereka adalah orang yang sembrono. Oleh karena itu, tidak ada yang memiliki dorongan untuk dengan paksa menarik Xiao Yan dari keadaan tidak sadarnya. 1 tahun terbang dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang sementara semua orang menunggu tanpa daya. Dokter peri kecil melihat sosok manusia, yang tampaknya telah berubah menjadi batu, di dalam menara batu. Ekspresi kesedihan melintas di matanya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, bahkan jika itu untuk Sun Er dan anak di dalam rahim Kailin, kamu tidak boleh terus tidur seperti ini. Kata-kata ini tidak memiliki pengaruh langsung. Dokter peri kecil hanya bisa menghela nafas karena kecewa. Dia baru saja akan berbalik ketika tubuh indahnya tiba-tiba menegang. Saat itu juga, dia dengan jelas melihat jari Xiao Yan bergetar sedikit. Guncangan semacam ini mungkin sangat kecil tetapi dokter peri kecil pasti tidak akan salah, mengingat penglihatannya. Cukup banyak murid paviliun bintang jatuh saat ini berkumpul di tempat pelatihan dekat gunung belakang untuk pelatihan harian mereka. Sosok hijau berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tengah. Wajahnya agak tegas dan cantik. Mu Qingluan saat ini memiliki kekaguman padanya jika dibandingkan dengan masa lalu. Mata cantik Mu Qingluan melihat sekeliling. Dia hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat bahwa tidak ada yang tidak berusaha. Segera, matanya beralih ke gunung belakang. Dia jelas bisa melihat menara batu hitam di sana. Mu Qingluan sedikit linglung saat matanya menatap menara batu.
1 tahun yang lalu, Xiaoyan bertukar pukulan dengan bintang 5 Dou Zun dan telah mematahkan lengan pihak lain. Hasil pertempuran ini masih membuatnya merasa shock bahkan ketika dia mengingatnya sekarang. Namun, harga dari hasil pertarungan yang mengejutkan itu juga cukup besar. Itu bahkan telah mencapai ketinggian yang tidak dapat diterima orang biasa. Gunung belakang sudah ditutup selama setahun. Senior besar, apa kamu tahu kapan itu akan dibuka lagi? Mu Qingluan pulih ketika dia mendengar suara lembut yang muncul di belakangnya. Dia memutar kepalanya dan melihat-lihat. Itu sebenarnya adalah beberapa murid muda yang memiliki reputasi yang cukup besar di dalam paviliun bintang jatuh. Dia segera tersenyum, menggelengkan kepalanya dan menjawab, sepertinya guru pun tidak menyadari masalah ini. Saya mendengar bahwa seorang senior bernama Xiaoyan sedang berlatih di Menara Batu. Dikabarkan bahwa dia adalah murid langsung dari kepala paviliun, seorang murid perempuan bertanya dengan suara lembut yang agak penasaran. Namun, periode pelatihan ini terlalu lama. Sudah setahun tetapi kami tidak pernah mendengar aktivitas sedikit pun di dalam Menara Batu. Mungkinkah seseorang berbicara dengan ragu-ragu? Baiklah, mari kita tidak membahas tentang hal-hal seperti itu. Mu Qingluan sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata. Semua orang buru-buru menghentikan diskusi mereka setelah melihat Mu Qingluan mengerutkan kening. Tampaknya yang terakhir memiliki prestise dan otoritas yang cukup tinggi dalam paviliun bintang jatuh ini. Baru-baru ini, cukup banyak sesepuh pergi karena beberapa hal. Kalian semua tidak boleh mengambil kesempatan ini untuk menjadi malas. Jika kamu gagal lulus ujian akhir tahun, kamu akan menderita karenanya, Mu Qingluan menegur. Hihi, kakak senior, yakinlah, selain itu, baru-baru ini aku mendengar bahwa tampaknya ada beberapa peninggalan kuno yang muncul di 10.000 pegunungan besar di perbatasan wilayah selatan Central Plains. Mungkinkah para sesepuh telah pergi karena masalah ini? Seorang pria muda, yang tampak cukup cerdas, ingin tahu bertanya. Aye, ini sedikit terkait. Peninggalan kuno ini bukan yang biasa. Faksi-faksi dengan beberapa kemampuan di Central Plains bermaksud untuk merambahnya. Namun, 10.000 pegunungan besar berada di dalam wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku Magical Beast. Orang tua yang cerdik itu pasti tidak akan senang berbagi peninggalan kuno ini dengan orang lain. Oleh karena itu, cukup banyak pertempuran akan terjadi ketika waktunya tiba. Mu Qingluan berbicara tanpa menyembunyikan apapun karena mereka semua adalah murid inti paviliun bintang jatuh. Sisa-sisa kuno, hihi, dikabarkan bahwa skill Dou kelas Tian bahkan telah muncul. Siapapun yang bisa mendapatkannya, cek. Kelas Tian, saya belum pernah melihat keterampilan Dou setingkat ini seumur hidup saya. Petik 2, jangan melamun, harta karun seperti itu akan menjadi kentang panas di tangan siapapun. Jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan, dia tidak hanya tidak dapat menyimpan harta itu tetapi juga akan menimbulkan masalah. Mu Qingluan memutar matanya dan berkata. Semua orang tertawa saat mendengar kata-kata Mu Qingluan ini. Setelah mengobrol dengan iseng sebentar, mereka semua bersiap untuk duduk dan berlatih ketika seluruh gunung tiba-tiba bergetar. Langkah kaki beberapa orang terhuyung sedikit dan mereka hampir jatuh. Mengapa? Apa yang sudah terjadi? Getaran yang tiba-tiba ini segera menimbulkan keributan yang cukup besar. Semua murid paviliun bintang jatuh, yang sedang berlatih, buru-buru bangun. Dalam sekejap, kekacauan besar dan percakapan pribadi terus menyebar. Mu Qingluan juga terkejut sesaat karena perubahan yang tidak terduga ini. Dia segera menangis dengan suara yang dalam, kalian semua diam. Ada kepala paviliun dan berbagai sesepuh yang menjaga tempat ini. Apa yang bisa terjadi? Petik 2. Kekacauan akhirnya berangsur-angsur mereda setelah mendengar teriakan Mu Qingluan. Semua orang saling berhadapan dan merasa kata-kata itu logis. Saat ini, paviliun bintang jatuh memiliki banyak ahli. Bahkan jika gunung ini akan runtuh, mereka akan dapat menghubungkannya kembali secara langsung. Bang! Sementara semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, puncak gunung tiba-tiba bergetar lagi. Kali ini, semua orang, yang telah tenang, segera menemukan sumber riak. Oleh karena itu, banyak tatapan tiba-tiba diarahkan ke menara batu di belakang gunung. Ini adalah riak yang dipancarkan dari tempat itu. Mu Qingluan memandangi menara batu di belakang gunung. Jantungnya tanpa sadar melompat. Ini adalah aktivitas pertama yang dipancarkan menara batu selama 1 tahun ini. Swoosh swoosh swoosh. Gemetar juga menarik perhatian banyak ahli di dalam paviliun bintang jatuh. Segera, banyak sosok bergegas keluar dari berbagai tempat. Akhirnya, mereka digantung di udara. Mata mereka terkejut dan tidak yakin saat mereka melihat ke arah gunung belakang. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat menakutkan. Itu seperti naga besar yang tertidur perlahan terbangun.
Dua sosok tua juga dengan cepat muncul di udara. Mata mereka melihat keributan menara batu di belakang gunung. Segera, kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan melintas di mata mereka setelah mereka merasakan aura menakutkan. Aura ini, itu Xiaoyan. Orang ini akhirnya bangun ya. Petik 2. Sementara seluruh paviliun bintang jatuh berubah menjadi keributan karena aktivitas tersebut, perubahan yang tidak biasa juga secara bertahap muncul di dalam menara batu. Mata Little Fairy Doctor dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat platform batu di depannya dari dalam menara batu. Pada saat ini, kekuatan bintang yang luas dan perkasa terus merembes keluar dari tubuh Xiaoyan, yang berada di platform batu, dengan cara seperti semburan. Dia bisa merasakan aura keluarga perlahan terbangun saat kekuatan bintang ini menyebar. Apakah dia akhirnya akan bangun? Ekspresi gembira dan gembira muncul di wajah dokter peri kecil ketika dia merasakan aktivitas ini. Sudah setahun. Akhirnya, ada beberapa aktivitas. Sementara dokter peri kecil dipenuhi dengan kegembiraan liar, nyala api ungu coklat yang menutupi tubuh Xiaoyan, tiba-tiba membengkak pada saat ini. Itu tersebar di seluruh menara batu. Melihat pemandangan ini, dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia bergerak dan bergegas keluar dari menara batu. Kekuatan 3000 Lotus Heart Flame sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Sementara dokter peri kecil menarik diri dari menara batu, api ungu coklat yang menembus menara batu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Itu meledak dari atas menara. Setelah itu, mereka diaglomerasi dari segala arah. Akhirnya, mereka membentuk naga ungu coklat besar 1000 kaki. Naga besar itu berkelok-kelok dan dengan paksa menempati tempat itu. Tubuhnya yang sangat besar menutupi seluruh menara batu. Naga kaya mungkin menyebar, menyebabkan kaki sejumlah orang melemah. Mengaum, naga raksasa itu terbentuk, tiba-tiba meraung ke arah langit. Suara raungan naga menyebar dengan sangat luas dan kuat. Segera, semua orang melihat langit menjadi terdistorsi. Pilar cahaya bintang yang hampir 1000 kaki besar berkumpul dari langit malam di dunia luar. Setelah itu menembus penghalang spasial dan mendarat dengan keras di tubuh naga besar yang berkelok-kelok. Kekuatan bintang yang besar dan kuat ini sepenuhnya mendarat di tubuh naga yang sangat besar itu. Itu menyebabkan tubuh besar yang terakhir tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya yang sangat terang. Segera setelah itu, aura yang luas dan kuat menyebar seperti air banjir. Tembakan cahaya ke segala arah, menyebabkan cukup banyak mata tertutup. Sesaat kemudian, mereka akhirnya membuka mata. Setelah itu, mereka melihat sosok kurus perlahan muncul di kepala naga besar yang berkelok-kelok. Aura yang luas dan kuat merembes keluar dari dalam tubuh orang ini. Aura ini, Douzun. Ekspresi Mu Qingluan langsung menjadi tercengang saat dia merasakan kekuatan aura yang luas dan perkasa ini. Sesaat kemudian, dia menghirup udara. Dalam-dalam, suaranya sedikit gemetar saat dia bergumam, naga besar itu masih ada di atas langit. Naganya yang besar dan perkasa mungkin tersebar di seluruh tempat ini. Di bawah tekanan naga yang kuat ini, bahkan ekspresi dari beberapa sesepuh paviliun bintang jatuh berubah sedikit. Sosok yang tergantung di langit tidak bisa membantu tetapi turun secara signifikan. Apakah ini pelatihan senior di dalam menara batu? Kekuatan yang menakutkan, aura seperti ini. Tak satu pun dari sesepuh di dalam paviliun yang bisa dibandingkan dengannya. Aura ini seharusnya mencapai kelas Douzun. Sungguh luar biasa. Senior ini seumuran dengan kita. Namun, dia tiba-tiba mencapai tahap ini. Petik 2. Gelombang demi gelombang percakapan pribadi terdengar di gunung setelah merasakan aura yang luas dan kuat yang meresap di atas langit. Orang masih bisa mendengar nada kaget dalam suara-suara ini. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan elit muda Douzun. Orang-orang ini memiliki bakat yang cukup besar untuk menjadi murid paviliun bintang jatuh. Tulang mereka memiliki harga diri. Namun, kebanggaan seperti itu tampaknya tidak berharga di depan senior bernama Xiaoyan ini. Orang ini, dia benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Dia benar-benar berhasil menembus kelas Douzun. Petik 2. Kejutan di wajah Mu Qingluan berlanjut sesaat sebelum dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tawa pahit dipancarkan. Hatinya juga cukup rumit. Ketika dia pertama kali bertemu Xiaoyan, level yang terakhir sedikit lebih rendah darinya. Namun, dalam 2 hingga 3 tahun yang singkat, yang terakhir mengadopsi kecepatan melonjak yang menakutkan dan langsung maju ke kelas Douzun. Ini menyebabkan dia merasa ragu tentang bakat pelatihannya untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa dianggap jenius dalam menghadapi keberadaan yang tidak normal? Ini memang Xiaoyan. Feng Zunze dan Yao Lao berdiri di udara kosong di langit. Mata mereka membara saat mereka melihat sosok manusia di kepala naga besar itu.
Yang pertama tanpa sadar berteriak kegirangan saat dia melakukannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Kegembiraan juga melintas di matanya. 1 tahun, anak kecil ini akhirnya terbangun. Selain itu, tampaknya kebangkitannya kali ini telah memberinya manfaat yang cukup besar. Anak kecil memang diberkati. Tidak hanya dia benar-benar mengaktifkan kekuatan obat dari pil naga misterius Yin Yang, tetapi dia bahkan telah mengambil kesempatan untuk menerobos ke kelas Dousong. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya mengumpulkan energi selama tahun ini dan bersiap untuk melakukan terobosan dalam satu upaya. Feng Zunze tertawa. Iya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke kelas Douzun terlalu besar. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari meteorit luar angkasa, kemungkinan terobosan orang ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Yao Lao tersenyum. Wajahnya menunjukkan ekspresi senang. Xiao Yan biasanya pandai menangkap peluang. Saat ini, dia tidak melepaskan kesempatan besar ini, memilih diam selama setahun untuk melakukannya. Akhirnya, pada saat ini, dia benar-benar meledak dengan cara yang mengejutkan. Sementara semua orang mendesah kaget di dalam hati mereka, naga besar yang berkelok-kelok di langit terus bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan menghilang. Dengan hamburannya naga besar, kekuatan naga yang meresap ke tempat itu juga melemah dengan cepat. Dengan lenyapnya naga besar itu sepenuhnya, sosok di langit itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Pada akhirnya, itu akhirnya benar-benar muncul di depan pandangan semua orang. Sosok manusia muda di langit meregangkan pinggangnya yang malas. Kulit di tubuhnya langsung bergoyang saat ini. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan banyak suara retakan dan gesekan tulang, yang muncul seperti permulaan dari peralatan mekanis yang rumit. Sementara Xiao Yan merasakan perasaan nyaman yang menyebar di dalam tubuhnya, hembusan udara yang agak panas mengikuti tenggorokannya sebelum dimuntahkan dari mulutnya. Apakah ini kekuatan elit Douzun? Xiao Yan sedikit mengepalkan tangannya. Dia merasakan lautan luas seperti Douqi di dalam tubuhnya dan tanpa sadar menjadi linglung. Kekuatan semacam ini memiliki daya pikat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Tak terhitung banyaknya orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiao Yan mengulurkan tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang di depannya sebenarnya tiba-tiba berubah menjadi depresi yang aneh. Jika pengepalan ini terjadi pada tubuh seseorang, bahkan tubuh ahli Douzong akan hancur menjadi setumpuk darah dan daging. Senyuman perlahan muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan yang luas dan kuat ini yang dapat mengubah ruang hanya dengan mengangkat tangan. Tahap ini sangat jauh dan tidak terjangkau ketika dia melihatnya saat itu. Sekarang, bagaimanapun, dia telah benar-benar mencapainya. Jika Xiao Yan saat ini bertemu hantu tua Zai Xing lagi, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh yang terakhir tanpa melepaskan api teratai pemusnahan, tetapi dengan kekuatannya, hantu tua Zai Xing itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini adalah jarak antara Douzun dan Dousong. Ketika Xiao Yan berada di bintang 9 Dousong, dia hanya punya pilihan untuk melarikan diri saat bertemu dengan seorang ahli seperti hantu tua Zai Xing. Bahkan jika dia melepaskan Annihilation Lotus Flame, dia akan paling bisa bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Namun, begitu dia menerobos kelas Douzong dan memasuki level Douzun, semuanya akan mengalami perubahan drastis. Xiao Yan saat ini mungkin tidak bisa mengalahkan hantu tua Zai Xing dalam pertempuran biasa. Demikian pula, bagaimanapun, dia tidak lagi membutuhkan banyak usaha untuk melarikan diri dari tangan hantu tua Zai Xing. Hantu tua Zai Xing, hutang ini, akan ada saatnya kau harus membayarnya kembali. Mata hitam gelap Xiao Yan, yang telah lama diam, memiliki kedinginan samar yang berkedip di atasnya. Dia tidak boleh dengan mudah melepaskan hantu tua ini bahkan jika dia akhirnya mendapat manfaat dari bencana karena terluka parah ini. Suara angin yang deras dengan cepat ditransmisikan sementara keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan. Segera, beberapa sosok melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Kamu akhirnya mau bangun. Feng Zunze menepuk pundak Xiao Yan. Selama 1 tahun ini, mereka telah disiksa secara menyedihkan karena Xiao Yan. Haha, terima kasih Feng Tua. Xiao Yan tersenyum dan dengan hormat menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Zunze. Kamu harus berterima kasih pada gurumu. Dia sepertinya tidak memiliki banyak tidur nyenyak selama 1 tahun ini. Feng Zunze melambaikan tangannya dan berkata. Mata Xiao Yan menoleh ke arah Yao Lao yang tersenyum di samping saat mendengar ini. Dia melihat senyum akrab yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun dan sesuatu melonjak di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak menyadari apa yang harus dia katakan. Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Untunglah Anda sudah bangun. Untung saja kamu sudah bangun.
Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, hatinya tanpa sadar menjadi emosional saat dia berbicara ketika dia melihat wajah yang tampak jauh lebih dewasa dibandingkan dulu. Mata Xiao Yan sedikit merah saat dia melihat Yao Lao yang tertawa. Semua kemampuannya diajarkan oleh Yao Lao dengan susah payah. Jika bukan karena Yao Lao, Xiao Yan paling-paling hanya menjadi ahli di dalam Kekaisaran Magia bahkan jika bakat pelatihannya tidak hilang. Benua ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Tidak masalah apakah dia termasuk atau tidak. Itu karena pengalaman di masa mudanya yang telah mengasah karakter Xiao Yan. Makanya, Yao Lao menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkannya untuk bisa meraih prestasinya hari ini. Namun, meskipun Yao Lao berusaha keras untuk merawatnya, dia hanya bisa melihat Yao Lao ditangkap oleh Hall of Soul saat itu tanpa bisa melakukan apapun. Perasaan tidak berdaya semacam ini adalah bentuk penyiksaan yang paling menyiksa. Baiklah, anak kecil, tidak perlu memikirkan masalah masa lalu. Kecepatan pertumbuhan Anda melebihi harapan saya. Sepertinya tindakan Hall of Soul menangkapku akhirnya membantumu, Yao Lao dengan lembut menepuk Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Meskipun kata-kata ini agak bercanda, ada benarnya juga. Sejak Yao Lao ditangkap oleh Aula Jiwa, motivasi Xiao Yan untuk berlatih menjadi sangat kuat. Itu juga karena motivasi pelatihan semacam ini yang memungkinkan kekuatan Xiao Yan melonjak dalam beberapa tahun. Guru, saya saat ini telah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu Anda memperbaiki tubuh. Xiao Yan dengan cepat menenangkan emosi di dalam hatinya. Dia melirik tubuh Yao Lao yang agak ilusi sebelum berbicara dengan cemas. Hati Yao Lao dipenuhi dengan perasaan hangat dan senang saat melihat keinginan cemas di wajah Xiao Yan. Surga telah menyebabkan dia menjadi buta sekali. Untungnya, dia tidak mengizinkannya menjadi buta untuk kedua kalinya. Masalah memurnikan tubuh tidak mendesak. Meskipun kehidupan Yao Chen tidak dalam bahaya ketika dia jatuh ke tangan Aula Jiwa kali ini, dia telah kehilangan cukup banyak inti spiritual Qi. Sebelum memurnikan tubuh, pertama-tama kita harus mengisi kembali inti spiritual Qi yang hilang. Jika tidak, bahkan jika dia memperoleh tubuh fisik, kekuatannya tidak akan meningkat. Feng Zunze di samping menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mendengar ini. Inti spiritual Qi. Xiao Yan terkejut. Ada istilah lain untuk inti spiritual Qi. Itu juga disebut esensi kekuatan spiritual. Aula Jiwa telah menangkap roh-roh itu karena mereka ingin menghapus esensi Qi spiritual ini dari tubuh mereka. Qi spiritual semacam ini adalah kehidupan jiwa. Setelah Qi spiritual hilang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Feng Zunze menjelaskan. Ekspresi Xiao Yan segera tenggelam saat mendengar ini. Dia mengingat rantai yang masih ada di seluruh jiwa. Benda ini sebenarnya digunakan untuk menyerap Qi spiritual. Bagaimana kita bisa mengisi Qi spiritual? Xiao Yan bertanya. Saat ini, semuanya sudah disiapkan. Dia harus memenuhi satu-satunya keinginan Yao Lao dengan segala cara. Qi spiritual adalah fondasi jiwa. Sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan eksternal. Feng Zunze merenung sejenak dan menjawab. Namun, ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius untuk memperbaiki Qi spiritual. 2 yang mana? Xiao Yan dengan cepat bertanya. Buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Feng Zunze perlahan menjawab. Selama kita bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, kita akan bisa mengisi kembali Qi spiritual yang hilang dari Yao Chen. Sayangnya, kelangkaan kedua jenis item misterius ini lebih unggul dalam segala hal jika dibandingkan dengan Heavenly Flames. Saya hanya membacanya di beberapa buku kuno. Petik 2. Selama 1 tahun ini Anda tidak sadarkan diri, saya telah mengirim para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari informasi tentang 2 jenis hal misterius ini. Namun, Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan ketika dia berbicara sampai titik ini. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam saat mendengar ini. Tidak terduga bahwa beberapa kejadian tak terduga telah terjadi sekarang karena mereka sudah sepenuhnya siap. Hall of Soul sialan ini. Xiao Yan mengertakkan gigi. Jika Yao Lao tidak dapat mengisi kembali Qi spiritual, bukankah itu berarti dia tidak akan selalu dapat memiliki tubuh? Petik 2. Apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Xiao Yan berbicara agak enggan. Feng Zunze diam. Tinju Xiao Yan tanpa sadar mengepal erat saat melihat masalah Feng Zunze ini. Sementara beberapa dari mereka diam, seorang penatua di samping ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan lembut. Petik 2. Kepala Paviliun Feng, buah bayi jiwa, salah satu dari 2 item misterius yang telah Anda sebutkan, dikabarkan bahwa itu adalah sisa-sisa kuno yang menyebabkan keributan baru-baru ini, peninggalan kuno. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini. Dengan segera, matanya menoleh dengan tiba-tiba ke arah Elder yang telah berbicara dan buru-buru berkata,
apakah ada berita tentang buah bayi jiwa? Dari mana Anda mendapatkan berita ini? Feng Zunze juga sedikit tercengang saat melihat ke arah penatua itu. Dari penampilannya yang seperti ini, sepertinya dia tidak menyadari masalah ini. Penatua itu tersenyum dan menjelaskan, Kepala Paviliun Feng, saya bertanggung jawab atas masalah peninggalan kuno baru-baru ini. Berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali, ada beberapa suku magical beast yang mencoba menerobos masuk ke dalam peninggalan kuno tetapi akhirnya mundur dengan menyedihkan. Namun, dari apa yang dikatakan mereka yang melarikan diri, itu tetap memiliki semacam hal misterius yang sangat mirip dengan penampilan buah bayi jiwa. Kurasa benda itu kemungkinan besar adalah buah bayi jiwa. Petik 2. Buah bayi jiwa memang sesuatu dari zaman kuno. Tidaklah terlalu mengejutkan untuk muncul di sisa-sisa kuno, Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia menggosok kedua tangannya dan berkata, Xiao Yan, kamu benar-benar seorang bintang keberuntungan. Kami tidak mendapatkan hasil meskipun mencari selama setahun. Namun, kabar baik telah dikirimkan kepada kami begitu Anda keluar. Jangan terlalu cepat bahagia. Yao Lao tidak seoptimis Feng Zunze. Dia menyuarakan pikirannya, saat ini, peninggalan kuno ini telah menarik cukup banyak ahli dan faksi dari benua. Apalagi, tempat itu ada di dalam wilayah binatang buas. Bukan hal yang mudah untuk mengambil harta karun seperti itu dari dalamnya. Saat itu, sisa-sisa kuno terakhir akhirnya dibanjiri darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli Douzong atau Douzun yang meninggal di sana. Ekspresi Feng Zunze menjadi sedikit serius saat mendengar ini. Dia telah mengalami pertempuran sisa-sisa kuno saat itu dan secara alami tahu betapa intens dan kejamnya pertempuran semacam itu. Sebenarnya ada apa dengan sisa-sisa kuno ini? Xiao Yan melihat kedua orang itu mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mari kita turun sebelum kita membicarakannya. Cukup banyak hal telah terjadi di Central Plains selama 1 tahun ini sehingga Anda tidak sadarkan diri. Mata Feng Zunze melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yao Lao. Dia memberi isyarat tangannya ke arah Xiao Yan dan kelompok itu bergegas turun dari langit tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya sebelum memasuki aula besar paviliun bintang jatuh. Kelompok itu berpisah dan mengambil tempat duduk mereka setelah memasuki aula besar. Xiao Yan tersenyum ke arah dokter peri kecil, yang mengikuti di belakangnya. Setelah itu, matanya beralih ke Feng Zunze, yang terakhir juga tersenyum melihat ini. Setelah menyesap teh harum, dia mengatur pikirannya sebelum perlahan berkata, peninggalan kuno, seperti namanya, secara alami adalah hal-hal yang telah diwariskan dari zaman kuno. Mereka yang masih dapat meninggalkan beberapa sisa setelah bertahun-tahun berarti bahwa pemilik dari sisa-sisa tersebut bukanlah orang biasa. Dari bagaimana sisa-sisa yang muncul di wilayah Payut Asterisra terlihat lengkap, pemiliknya mungkin adalah ahli puncak kelas dosen. Keseriusan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Dosen, ini pada dasarnya adalah keberadaan yang berada di dekat puncak dunia ini. Sekarang setelah mereka berhasil menembus Douzun, dia semakin bisa merasakan betapa menakutkannya level ini. Hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang ahli dosen tidak diragukan lagi memiliki daya pikat yang tidak bisa dilawan. Zaman kuno adalah era yang sama sekali berbeda dari sekarang. Secara alami akan ada banyak sisa-sisa yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa jenazah mungkin telah terkubur atau hilang pada waktunya. Namun, akan ada juga beberapa yang tiba-tiba akan terungkap seperti sisa-sisa kuno yang ditemukan kali ini. Setiap kali sisa-sisa purbakala muncul, itu akan menimbulkan badai berdarah. Anda harus menyadari betapa menariknya hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit dosen. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karenanya. Feng Zunze tersenyum dan berkata, mantra api yang kau latih adalah sesuatu yang Yao Chen dan aku telah menjalani pertempuran berdarah saat itu untuk berhasil keluar dari sisa-sisa yang muncul saat itu. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ia pernah mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa proses mendapatkan flame mantra cukup sulit. Peninggalan kuno kali ini kemungkinan bahkan lebih merepotkan daripada yang terakhir yang kita ikuti. Ini karena itu telah muncul di dalam wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku Magical Beast. Wilayah binatang. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia telah mendengar sedikit tentang daerah ini. Tempat itu benar-benar wilayah suku Magical Beast. Meskipun ada juga manusia yang berkeliaran di sekitar sana, Magical Beast yang telah membentuk suku biasanya memiliki pikiran yang sangat xenofobia. Kali ini, sisa-sisa kuno muncul di wilayah mereka. Mengingat karakter mereka, mereka pasti tidak akan senang jika para ahli manusia datang dan mengambil bagian. Ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Suku Magical Beast itu sangat merepotkan untuk dihadapi. Itu sampai menyebabkan banyak ahli merasakan sakit kepala.
Kami telah mengirim para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk lebih memperhatikan saat sisa-sisa kuno muncul. Awalnya, kami tidak berniat untuk terlibat dalam bisnis yang berantakan ini. Bagi kami, yang telah mengalami persaingan dari sisa-sisa terakhir, kami jelas memahami betapa kejamnya hal itu. Jika Paviliun Bintang Jatuh akhirnya terlibat di dalamnya, itu pasti akan membawa masalah yang cukup besar. Feng Zunze menghela nafas dan berkata, Paviliun Bintang Jatuh saat ini pada dasarnya telah dimasukkan dalam daftar hitam Hall of Soul. Kita harus selalu waspada terhadap waktu. Jika kami akhirnya menderita pukulan serius sekarang, mereka pasti akan memukuli kami saat kami jatuh dan melenyapkan kami secara sepintas. Petik 2. Sekarang, Yao Chen belum memulihkan kekuatannya. Karena itu, dia tidak bisa pergi. Tanpa bantuan ahli semacam ini, kita tidak akan bisa terlibat dengan aula jiwa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Paviliun Bintang Jatuh mungkin salah satu dari 4 paviliun besar dalam namanya, tetapi masih ada terlalu banyak celah antara itu dan aula jiwa, faksi tua yang telah ada untuk waktu yang sangat lama. Namun, mereka telah menemukan buah bayi jiwa di dalam sisa-sisa kuno itu. Dengan cara ini, mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam bisnis yang berantakan ini. Feng Zunze mengubah nadanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Buah bayi jiwa sangat penting. Itu terkait dengan apakah Yao Chen akan bisa mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkannya, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh pasti akan segera melonjak. Pada saat itu, dengan kehadiran seseorang seperti Yao Chen, bahkan aula jiwa tidak akan berani melakukan tindakan acak dengan mudah. Petik 2. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa besar risikonya, mereka harus melakukan yang terbaik untuk membantu Yao Chen pulih ke puncaknya. Saat ini, Paviliun Bintang Jatuh adalah musuh dengan aula jiwa. Tempat ini adalah markas besar Paviliun Bintang Jatuh dan pasti ada ahli yang hadir. Oleh karena itu Feng Tua tidak dapat melakukan perjalanan ini ke sisa-sisa kuno. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja dan berkata, adapun guru, tempat ini memiliki formasi bintang jatuh hebat. Akan sangat aman bagimu untuk tetap di sini. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan, Anda hanya bisa tetap di sini. Petik 2. Setelah menghitung dengan cara ini, sisa-sisa kuno ini hanya bisa diserahkan kepadaku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membawa buah bayi jiwa kembali. Selain itu, saya juga cukup tertarik dengan peninggalan kuno ini. Xiao Yan tertawa pelan. Ini terlalu berbahaya, kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam peninggalan kuno semacam ini. Anda masih perlu menyelamatkan ayah Anda. Tidak ada yang salah denganmu. Yao Lao menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Guru, bahkan jika saat ini aku akhirnya bertemu dengan ahli kekuatan hantu tua Zai Xing, aku juga akan bisa mundur dengan aman. Tenang, aku sadar akan batasanku. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Yao Lao untuk melanjutkan berbicara sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze dan berkata, Feng Tua, tolong bantu saya menyiapkan peta rincin dari wilayah binatang buas. Serahkan masalah buah bayi jiwa padaku. Petik 2. Feng Zunze melirik Yao Lao, yang sedang mengerutkan kening di sampingnya. Dia segera mengangguk lembut dan berkata, meskipun aku juga sangat khawatir, kamu memang orang yang terbaik saat ini. Untuk memungkinkan Yao Chen dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya, kali ini kami hanya dapat merepotkan Anda. Saya akan menyelesaikan peta untuk Anda sesegera mungkin. Selain itu, bawalah King Luan saat Anda pergi. Klannya juga berada dalam wilayah binatang. Mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan saat waktunya tiba. Xiao Yan tersenyum mengangguk. Dia tidak menolak niat baik Feng Zunze ini. Yao Lao melebarkan mulutnya saat melihat kedua orang ini dengan cepat membuat keputusan. Segera, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, karena kamu bersikeras, guru juga tidak akan mencoba menasihatimu untuk tidak melakukannya. Anda harus berhati-hati di sepanjang jalan. Jika Anda akhirnya bertemu dengan situasi berbahaya apapun, Anda harus segera mundur. Ingat, di dalam hatiku, memulihkan kekuatanku tidak sepenting dirimu. Tidak mudah menemukan murid seperti Anda. Xiao Yan mengusap kepalanya dan mengangguk sambil tertawa. Setelah memastikan rute mereka, Xiao Yan tidak buru-buru berangkat. Masalah ini terkait dengan apakah Yao Lao dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Karenanya, tidak ada yang salah dengan itu. Oleh karena itu, berbagai kecerdasan harus lengkap. Seperti kata pepatah, jika seseorang mengasah kapaknya, maka akan membutuhkan lebih sedikit tenaga untuk menebang kayu. Jika informasinya lengkap, semuanya akan dilakukan dengan sangat lancar. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan juga diberi gelar Tetua Paviliun Bintang Jatuh. Saat ini, Yao Lao adalah kepala paviliun dari Paviliun Bintang Jatuh.
Menjadi muridnya, Xiao Yan secara alami juga bisa dianggap sebagai anggota Paviliun Bintang Jatuh. Beberapa keributan juga diaduk di Paviliun Bintang Jatuh di hadapan seorang penatua muda. Namun, tidak ada yang menyuarakan keberatan. Suasana gemetar yang dipancarkan Xiao Yan ketika dia keluar dari menara telah memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa kekuatannya, itu lebih dari cukup baginya untuk duduk di tempat elder ini, sama dengan. Setelah istirahat ini berlangsung selama 3 hari atau lebih, informasi yang terkait dengan sisa-sisa kuno juga telah dikumpulkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Dia sadar bahwa sudah waktunya untuk mulai melakukan perjalanan ke wilayah binatang. Ketika matahari muncul di langit pada pagi hari ketiga, murid-murid dari Paviliun Bintang Jatuh yang sedang menjalani pelatihan pagi mengarahkan pandangan mereka ke langit. Ada beberapa sosok berdiri di udara di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup di tempat itu dan pakaian orang-orang ini berkibar, menyebabkan mereka tampak memiliki sikap yang luar biasa. Xiao Yan, kamu harus ingat untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan ini. Cepat tarik jika Anda menemui masalah. Petik 2. Feng Zunze memandang kelompok yang siap untuk pergi dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menoleh ke arah Yao Chen di samping Feng Zunze dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Chen dan berkata, "Guru, hati-hati. Murid ini pasti akan membawa kembali buah bayi jiwa untuk diri Anda yang lebih tua." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan berhenti ragu lagi. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba berbalik. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas menuju pintu keluar. Dalam sekejap mata, seluruh kelompok telah menghilang dari mata semua orang. "Orang tua, kamu telah menemukan murid yang cukup baik." Feng Zunze perlahan berkomentar saat dia melihat ke arah Xiao Yan menghilang. Yao Lao mengangguk lembut sebelum tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada penyesalan dalam hidup saya karena bisa mendapatkan murid ini. Pilihan saya saat itu pada akhirnya adalah pertaruhan yang tepat." Langit biru cerah dalam ribuan kilometer. Langit tampak seperti cermin biru besar yang sangat jernih. "Ao!" Jeritan burung bangau tiba-tiba terdengar dari langit yang sunyi. Segera, sosok putih bergegas dari langit yang jauh. Itu disertai dengan angin liar yang bersiul melewati langit. Hanya ketika seseorang mendekat, seseorang dapat melihat bahwa sosok putih itu adalah burung bangau raksasa putih salju. Beberapa sosok duduk di punggungnya yang luas. Itu mengherankan kelompok Xiao Yan, yang telah meninggalkan Paviliun Bintang Jatuh. Perjalanan ke wilayah binatang ini pasti tidak akan mulus. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan peninggalan kuno. Bukan hal yang mudah jika seseorang ingin mendapatkan barang yang dia butuhkan di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan membawa dokter peri kecil, Ziyan, Tianhuo Zunze, dan Xiong Zhan bersamanya dalam perjalanan ini. Barisan ini, bersama dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sudah sangat kuat. Meskipun tidak dapat bergerak tanpa hambatan di dalam wilayah binatang, itu bukanlah salah satu yang berani datang dan menyinggung perasaan. Betapa menyenangkannya di wilayah binatang. Mengapa kita pergi ke sana? Ziyan mengeluh tentang tujuan perjalanan ini. Dia terus bergumam dengan cara ini sepanjang jalan. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi ini. Dia sadar bahwa Ziyan kemungkinan besar telah menuju ke apa yang disebut wilayah binatang selama periode di mana dia hilang. Itu adalah tempat di mana sebagian besar suku binatang ajaib di benua Doki berkumpul. Meskipun naga Void kuno sangat misterius, kemungkinan akan ada garis keturunan serupa yang menghubungkan semuanya, yang memiliki beberapa hubungan garis keturunan. Oleh karena itu, Ziyan akan mengikuti perasaannya ini dan menuju ke wilayah binatang. Dokter peri kecil juga tersenyum tipis saat mendengar gumaman Ziyan. Xiao Yan berhasil bangun dan lukanya benar-benar sembuh. Ini menyebabkan dia menjadi benar-benar rileks. Wajahnya yang biasanya tegang juga menjadi jauh lebih rileks. Berhenti bergumam. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melemparkan botol giok kecil ke arah Ziyan. Yang terakhir menerima dan melihat. Baru kemudian kegembiraan muncul di ujung alisnya. Dia menuangkan yaowan ke dalam mulutnya seolah-olah itu kacang sebelum mengunyahnya lama. Baru kemudian dia tertawa, tempat itu tidak menyenangkan untuk dikacaukan seperti Central Plains. Karena peninggalan kuno saat ini telah muncul di wilayah binatang, Anda harus membuat persiapan untuk pertempuran berdarah jika Anda berniat untuk mendapatkan sesuatu darinya. Petik 2. King Luan, beritahu kami tentang distribusi faksi di dalam wilayah binatang. Ini akan memungkinkan kita untuk bersiap sebelumnya dan menyadari siapa yang dapat kita sakiti dan siapa yang tidak boleh kita lakukan. Xiao Yan mengabaikan Ziyan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Qingluan, yang duduk di samping, dan bertanya sambil tersenyum. Mu Qingluan mengangkat matanya saat mendengar ini.
Matanya masih mengandung ekspresi yang rumit saat dia melihat Xiaoyan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan langsung menerobos ke kelas Doujun setelah mengalami cedera serius. Level ini adalah salah satu yang dia impikan. Wilayah binatang telah mengumpulkan hampir 70% dari klan Magical Beast. Tempat itu adalah dunia Magical Beast. Itu termasuk 3 suku besar dari dunia Magical Beast, suku Heaven Demon Phoenix, Nine Serene Deep Ground Python dan Ancient Void Dragon. Mu Qingluan menatap Xiaoyan ketika dia menyebutkan suku Heaven Demon Phoenix. Dia dengan lembut berkata, kamu harus lebih berhati-hati. Suku Phoenix surga sangat sensitif terhadap darah esensi surga Phoenix. Anda dapat bersembunyi dari Feng King Air saat itu karena dia tidak kuat. Namun, jika Anda bertemu dengan ahli dari suku Heaven Demon Phoenix di Beast Region, akan sangat sulit untuk menyembunyikannya. Heaven Demon Phoenix adalah salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Ada banyak ahli dalam suku ini dan itu sangat menakutkan. Meskipun Anda saat ini telah maju ke kelas Doujun, Anda hanya dapat menarik kembali menghadapi faksi yang menakutkan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah Anda memikirkan cara untuk menyingkirkan esensi Heaven Demon Phoenix pada Anda sebelumnya. Anda memasuki wilayah binatang. Mu Qingluan berbicara dengan serius. Xiaoyan membelai dagunya. Tidak perlu berbicara tentang kekuatan mengerikan dari Heaven Demon Phoenix karena ia mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar dunia Magical Beast. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiaoyan tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah apa-apa. Xiaoyan, kamu tidak perlu takut. Dengan saya di sekitar, saya akan membiarkan mereka semua tidak dapat kembali jika mereka berani datang. Setelah mendengar ini, Ziyan, yang sedang mengunyah dengan gembira di sampingnya, segera melengkungkan bibirnya, menepuk dada kecilnya dan berkata. Mu Qingluan tercengang saat dia melirik Ziyan. Dia tidak yakin tentang status yang terakhir. Namun, dari cara Feng Zunze dan yang lainnya memperlakukannya, sepertinya latar belakang gadis kecil ini kuat. Namun, terlepas dari seberapa kuat latar belakangnya, kata-kata ini sedikit sombong. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, hampir tidak ada orang atau faksi yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada suku Heaven Demon Phoenix. Mu Qingluan tidak menyangka gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan seperti itu. Xiaoyan melirik Ziyan dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Meskipun gadis ini adalah naga void kuno, dia masih terlalu muda. Dia mungkin cukup kuat tetapi itu jauh dari titik mampu menakut-nakuti suku Heaven Demon Phoenix hanya dengan namanya. Tenang, aku akan memikirkan solusi mengenai darah Demon Phoenix. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Qingluan dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus karena Anda memiliki kepercayaan diri. Anda harus menyadari keseriusan cara ini. Menyinggung Heaven Demon Phoenix di wilayah binatang sama dengan menyinggung faksi seperti Menara Pil di Central Plains. Ini akan sangat merepotkan. Mu Qingluan mengangguk dan dengan lembut berkata, hubungan anak perusahaan di wilayah binatang sangat kuat. Suku yang kuat akan memiliki banyak suku tambahan. Suku pendukung ini memandang suku utama sebagai pemimpin. Ada banyak implikasi dalam hubungan ini. Jika seseorang ingin membahasnya, itu bahkan lebih rumit daripada sekte utama dan sekte cabang di dunia manusia. Petik 2. Suku asal saya adalah suku burung mitos hijau. Meskipun kami tidak dapat dibandingkan dengan Heaven Demon Phoenix, kami juga memiliki reputasi dalam wilayah binatang. Ada hampir 10 suku tambahan di bawah suku saya. Kombinasi ahli dari suku-suku ini akan sangat kuat. Petik 2. Ada beberapa kejutan di mata Xiaoyan. Keunikan daerah ini telah menciptakan corak yang unik. Meskipun dunia manusia juga memiliki hubungan tambahan semacam ini, itu masih jauh dari berkembang menjadi cara yang saling terkait. Hati manusia kadang-kadang jauh lebih rumit daripada hati binatang. Orang yang memiliki suku paling banyak di dalam wilayah binatang adalah suku Python 9 tenang dalam tanah. Jumlah mereka adalah yang terbesar di antara 3 suku besar. Tentu saja, hasil dari bertambahnya jumlah adalah bahwa garis keturunan dari Python Nine Serene Deep Ground saat ini menjadi semakin tidak murni. Mu Qingluan merentangkan tangannya dan berkata, suku Heaven Demon Phoenix memiliki manajemen garis keturunan yang sangat keras. Bahkan Heaven Demon Phoenix yang sudah mati harus dikuburkan di dalam tanah terlarang suku Heaven Demon Phoenix. Orang luar manapun yang memperoleh mayat atau bagian lain dari Heaven Demon Phoenix hanya memiliki 2 pilihan. Salah satunya adalah mengambil inisiatif untuk menyerahkannya sementara yang kedua, dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Petik 2. Mu Qingluan menatap Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam di matanya ketika dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya dia memberi dia pengingat. Adapun naga void kuno yang paling misterius, aku belum pernah mendengar tentang mereka yang memiliki suku pembantu.
Tentu saja, ini mungkin karena mereka tidak tertarik. Jika tidak, akan ada cukup banyak suku kuat yang bersedia bergabung dengan mereka. Ekspresi hormat yang samar melintas di wajah Mu Qingluan ketika menyebutkan naga Void kuno. The Ancient Void Dragon berbeda dari suku Heaven Demon Phoenix atau Nine Serene Deep Ground Python, yang naik perlahan. Itu berasal dari zaman kuno dan layak menjadi makhluk tertinggi dari semua binatang. Sejak zaman kuno, mereka selalu menjadi eksistensi teratas di dunia Magical Beast. Ziyan melebarkan mulutnya dan menuangkan yaoan terakhir ke dalam mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali sebelum menepuk perut kecilnya dengan sikap puas. Dia dengan santai berkata, Heaven Demon Phoenix tidak sekuat yang kau gambarkan. Ada juga beberapa binatang buas yang menjaga profil yang sangat rendah di dunia Magical Beast. Apalagi semuanya memiliki garis keturunan dari zaman kuno. Suku-suku ini mungkin tidak memiliki jumlah yang besar tetapi mereka juga cukup kuat. Jika leluhur mereka sendiri masih ada, mereka mungkin masih memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sayangnya, surga kuno Phoenix yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Selain itu, naga Void kuno tidak memiliki suku tambahan tetapi hanya saja Anda tidak menyadarinya. Mu Qingluan sedikit melebarkan mulutnya setelah mendengar kata-kata Ziyan ini. Phoenix Surga Kuno, nama yang berasal dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang sesekali dia baca di buku-buku lama di suku tersebut. Dikabarkan bahwa surga Phoenix ini adalah keberadaan puncak yang dapat dibandingkan dengan binatang ajaib terkuat, naga Void kuno, pada zaman kuno. Namun, dia tidak menyangka bahwa nama rahasia dari zaman kuno ini benar-benar akan diucapkan dari mulut gadis kecil ini. Suku burung mitos hijau saya juga merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika Ancient Void Dragon memiliki beberapa suku tambahan, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang masalah sepenting itu? Meskipun dia samar-samar berpikir bahwa Ziyan mungkin benar, Mu Qingluan masih sedikit tidak mau diberi pelajaran oleh seorang gadis kecil. Makanya, dia segera membalas. Suku burung mitos hijau. Ziyan mengangkat alis tipisnya. Matanya sedikit aneh saat dia melihat Mu Qingluan. Setelah itu, dia tertawa dan benar-benar berhenti berbicara. Kamu, Mu Qingluan merasa sedikit marah saat melihat cara Ziyan ini. Xiaoyan di samping buru-buru menghentikannya. Penampakan peninggalan kuno kali ini terletak di pegunungan Beastbone di wilayah Beast. Tempat itu dapat dianggap sebagai wilayah Python Nine Serene Deep Ground. Dikabarkan bahwa ada keberadaan skill Dou kelas Tian di sana. Kemungkinan para ahli dari Python Nine Serene Deep Ground juga akan turun tangan. Pada saat itu, pertarungan pasti akan sangat intens. Kalian semua harus berusaha berhati-hati. Kita harus segera pergi setelah kita mendapatkan buah bayi jiwa. Mu Qingluan dengan lembut menghirup udara. Dia mengertakkan gigi dan melihat wajah tak peduli Ziyan sebelum berbicara dengan marah. Setelah itu, dia langsung duduk dan menutup matanya. Jelas, dia sangat marah dengan Ziyan. Xiaoyan hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya di hadapan adegan ini. Setelah itu, dia memelototi Ziyan dengan kejam. Namun, yang terakhir langsung mengabaikannya. Dia meregangkan pinggangnya yang malas sebelum menggunakan Xiongsan di sampingnya sebagai sandaran dan dengan cepat tertidur lelap. Karena suasana agresif antara Mu Qingluan dan Ziyan, sisa perjalanan menjadi sangat menindas. Untungnya, perasaan tertekan semacam ini berlanjut selama sekitar 4 hari sebelum dipecahkan oleh pegunungan luas yang muncul di ujung pandangan seseorang. Tempat itu adalah wilayah binatang. Area unik tempat suku Magical Beast memerintah. Ukuran wilayah binatang mungkin tidak sebanding dengan Central Plains tapi itu bukanlah sesuatu yang kecil. Pegunungan susun yang memanjang tanpa henti itu cukup untuk memungkinkan seseorang merasakan atmosfer liar yang berbeda dari wilayah binatang ini. Meskipun wilayah binatang dikenal dengan ratusan ribu gunung besarnya, ini hanyalah perkiraan kasar. Jika seseorang benar-benar menghitungnya, itu pasti akan jauh melebihi angka ini. Gunung-gunung ini menyebar ke kejauhan di mana kekuatan manusia tidak bisa mencapai. Mengikuti aliran waktu, harta yang tak terhitung jumlahnya juga telah ditinggalkan di pegunungan yang tak berujung ini, menunggu seseorang dengan afinitas untuk membukanya. Sisa-sisa kuno telah muncul di pegunungan Bon wilayah binatang kali ini. Itu cukup terkenal di dalam wilayah binatang. Ini karena pegunungan ini memiliki lautan tulang yang menyebabkan seseorang terpana. Tak terhitung banyaknya tulang binatang terlempar di tempat ini. Tulang-tulang binatang buas ini secara bertahap akan melepaskan beberapa kekuatan binatang unik di dalamnya mengikuti aliran waktu. Jenis energi ini tidak banyak berguna bagi manusia tapi itu bukan makanan yang buruk untuk Magical Beast. Oleh karena itu telah menghasilkan pegunungan Bon ini menjadi tempat di mana banyak Magical Beast suka berkumpul. Pegunungan Bon terletak di bagian barat daya wilayah binatang.
Karena mereka takut buah bayi jiwa akan diperoleh oleh orang lain, kelompok Xiaoyan telah bergegas menuju pegunungan Bon tanpa berhenti begitu mereka memasuki wilayah binatang. Wilayah binatang saat ini tidak diragukan lagi menjadi hidup karena munculnya sisa-sisa kuno. Selama perjalanan kelompok Xiaoyan menuju pegunungan Bon, mereka melihat cukup banyak ahli, yang jelas memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Di antara para ahli ini adalah Magical Beast yang dapat mengambil bentuk manusia serta beberapa ahli manusia yang telah bergegas dari luar wilayah binatang setelah mendengar berita tersebut. Jelas, berita tentang peninggalan kuno yang muncul telah menyebar. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Tidak disangka daya pikat dari sisa-sisa kuno benar-benar akan sebesar ini. Para ahli tunggal ini masih baik-baik saja. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Xiaoyan adalah beberapa faksi besar yang datang sebagai kelompok. Segalanya akan sedikit merepotkan jika itu masalahnya. Dikabarkan bahwa ada keberadaan teknik Do kelas Tian di peninggalan kuno ini. Sepertinya faksi besar itu akan mengejar hal itu biarpun mereka datang. Target kami hanya buah bayi jiwa. Jika ada yang tidak beres ketika waktunya tiba, kami akan mengambil buah bayi jiwa dan pergi. Tidak baik melangkah ke air berlumpur ini. Wajah Xiaoyan memiliki ekspresi pemikiran yang dalam saat dia melihat pegunungan yang dengan cepat bergerak mundur dari bawahnya. Ini tidak berarti bahwa dia tidak tertarik pada teknik Do kelas Tian. Sejujurnya, bahkan dia belum pernah melihat seperti apa teknik Do kelas Tian sampai sekarang. Bohong jika dia mengatakan dia tidak penasaran. Namun, dia memahami pentingnya berbagai hal. Saat ini, hal terpenting adalah membantu Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya. Jika tidak, jarak antara paviliun bintang jatuh dan aula jiwa akan menjadi sedikit terlalu besar. Jika aula jiwa berhasil sepenuhnya menangkap mereka dan menyerang, paviliun bintang jatuh akan selesai. Tentu saja, jika situasinya tidak melebihi harapannya setelah mendapatkan buah bayi jiwa, Xiaoyan diam-diam bisa memikirkan untuk melakukan sesuatu yang lain. Teknik Do kelas Tian, teknik Do yang ada dalam legenda ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teratai api pemusnahan Xiaoyan. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari berturut-turut di pegunungan berkelanjutan di wilayah binatang yang sangat besar, warna putih pekat yang mencolok tiba-tiba muncul di kejauhan. Gumpalan warna putih pekat ini muncul dari tempatnya di dalam pegunungan hijau subur. Namun, kegembiraan melonjak ke mata kelompok Xiaoyan ketika mereka melihatnya. Setelah hampir 10 hari bepergian, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Jumlah orang yang terbang melintasi langit sekitarnya meningkat ketika mereka sampai di tempat ini. Sesekali, akan ada sesosok yang terbang melintas seperti badai. Akhirnya, itu akan bergegas menuju pegunungan putih lebat yang jauh. Kami tiba di pegunungan Bon. Ada 2 sesepuh dari paviliun bintang jatuh yang menyelidiki di sini. Kita harus bertemu dengan mereka dulu dan membahas hal-hal selanjutnya. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Mu Qingluan menjadi jauh lebih serius saat dia melihat pegunungan putih lebat di kejauhan. Bahkan pada jarak yang sangat jauh, dia masih bisa merasakan aura yang sangat kuat. Iya, Xiaoyan mengangguk sedikit. Saat ini, pegunungan Bon ini benar-benar tempat yang kacau balau. Ahli dari berbagai faksi berkumpul di tempat ini. Jika mereka menyerang tanpa menyadari situasinya, mereka mungkin akan menjadi target semua orang. Mu Qingluan mengeluarkan batu giok tua dari cincin penyimpanannya setelah melihat Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia dengan lembut menghancurkannya. Segera setelah batu giok tua itu hancur, sesosok tubuh dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh. Setelah itu menuju kelompok Xiaoyan. Sesaat kemudian, itu muncul di atas elang besar. Sosok itu jelas menghela nafas lega saat melihat kelompok Xiaoyan. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia mengenakan lencana elder dari paviliun bintang jatuh di dadanya. Namun, lelaki tua ini tampak sedikit sedih melihat saat ini. Seolah-olah dia baru saja bertukar pukulan dengan seseorang. Elder Hu, apa yang terjadi? Di mana Penatua Qi? Mu Qingluan bertanya dengan kaget ketika dia melihat penampilan lelaki tua ini. Orang tua yang dipanggil Penatua Hu tertawa getir dan segera berbicara dengan kemarahan. Penatua Qi dan saya telah datang ke pegunungan Bon untuk menyelidiki situasinya atas perintah dari 2 kepala paviliun. Saat ini, cukup banyak faksi dan ahli yang kuat telah datang ke pegunungan Bon ini. Setiap orang telah menemukan tempat untuk menetap di pegunungan ini dan menunggu peninggalan kuno benar-benar terbuka. Keberuntungan Penatua Qi dan saya tidak buruk. Kami menemukan puncak gunung yang berada di dekat peninggalan kuno. Tempat itu bisa mengamati aktivitas jenazah dalam waktu secepat mungkin. Namun, kami berdua baru saja memimpin beberapa murid paviliun bintang jatuh untuk membangun kemah di sana saat kita bertemu dengan orang-orang dari paviliun petir angin.
Paviliun Petir Angin. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Itu memang musuh lama. Mereka benar-benar berani menyerang. Wajah Mu Qingluan sedikit tenggelam. Beberapa amarah muncul di matanya. Wind Lightning Pavilion saat ini menjadi semakin sombong dengan mengandalkan hubungan baiknya dengan suku Heaven Phoenix. Tidak ada pilihan. Kali ini, bahkan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion telah datang sendiri. Kami berdua bahkan belum beralasan dengannya ketika kami langsung disingkirkan. Dalam amarahnya, Penatua Qi juga akhirnya terluka oleh para ahli dari Wind Lightning Pavilion. Saat ini, beberapa murid sedang merawatnya dan dia tidak bisa bergerak. Karena itu, hanya saya yang bisa datang dan menerima Anda. Penatua Hu menghela nafas. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Jelas, sikap sombong dari Wind Lightning Pavilion telah menyebabkan dia menjadi sangat marah. Mu Qingluan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, guru berkata bahwa kamu akan bertanggung jawab atas segalanya dalam perjalanan ini. Mata Elder Hu menoleh ke arah Xiao Yan setelah mendengar kata-kata Mu Qingluan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, kamu pasti murid pribadi dari Kepala Pavilion, Kepala Junior Xiao Yan, kan? Aku Hu Fu yang dulu, menyapa Kepala Junior. Petik 2. Penatua Hu Fu terlalu sopan. Panggil saja aku Xiao Yan. Saya tidak layak menyandang gelar Kepala Junior. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia melirik Mu Qingluan, yang menatapnya dari belakang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, mari kita pergi dan melihat Penatua Qi dulu. Aku akan memimpin jalan. Elder Hu mengangguk, berbalik dan memimpin jalan. Hei, Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Paviliun Petir Angin sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada Paviliun Bintang Jatuh. Jika kita tidak melakukan apapun, kemungkinan besar kita akan menjadi lelucon orang lain. Mu Qingluan dengan lembut berkata saat dia melihat ke arah Elder Hu, yang memimpin mereka di depan. Xiao Yan tersenyum tipis tapi tidak mengatakan apapun. Namun, saat melihat senyumannya ini, Mu Qingluan merasa sedikit tenang di hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia belum pernah melihat Xiao Yan menderita kerugian. Bahkan ketika dia akhirnya menderita cedera serius dan akhirnya tidak sadarkan diri selama setahun, Xiao Yan juga mendapat Douzun Bintang 5 untuk membayar sebuah lengan sebagai harga. Semua orang mengikuti Penatua Hu untuk menjelajah melalui pegunungan yang luas. Saat ini, pegunungan ini telah dihuni oleh lautan manusia yang padat. Itu berisik sepanjang hari, menyebabkan pegunungan yang awalnya sepi ini menjadi seperti pasar. Berbagai suara membingungkan melonjak dari segala arah. Lautan orang ini tidak kekurangan aura kuat yang bahkan menyebabkan Xiao Yan melirik ke samping. Tampaknya peninggalan kuno kali ini memang menarik cukup banyak ahli sejati. Kelompok itu telah bola-balik melewati pegunungan untuk beberapa saat sebelum akhirnya berhenti di sebuah bukit kecil yang terpencil. Pada saat ini, ada 20 lebih murid Paviliun Bintang Jatuh yang menjaga bukit ini. Namun, saat ini mereka terlihat cukup tertekan dan geram. Jelas, ini disebabkan oleh Wind Lightning Pavilion mengusir mereka dari kamp mereka tanpa memberi mereka wajah apapun. Kembalinya Penatua Wu menyebabkan perhatian semua orang tertahan. Ketika mereka melihat kelompok Mu Qingluan, semua moral mereka akhirnya sedikit terangkat. Cukup banyak mata yang berhenti di Xiao Yan. Mereka sudah lama mendengar tentang murid pribadi Kepala Pavilion ini, yang telah melakukan retret di Menara Batu selama setahun. Batuk, Kepala Junior, maafkan aku karena tidak dapat menerima kedatanganmu. Seorang tetua berpakaian merah yang tampak agak pucat berjalan keluar dari tenda dengan dukungan dua murid Paviliun Bintang Jatuh setelah kelompok Xiao Yan mendarat. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah kelompok Xiao Yan dan berbicara dengan hormat. Batuk, Penatua Qi ini tidak bisa menahan batuk dengan intens setelah suaranya baru saja terdengar. Beberapa bekas darah muncul di sudut mulutnya. Jelas, organ dalamnya terluka. Sialan, bajingan dari Wind Lightning Pavilion itu. Kekuatan utama kami dari Paviliun Bintang Jatuh tidak datang. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi sombong. Kemarahan di dalam hati orang-orang di sekitar murid Paviliun Bintang Jatuh naik ketika mereka melihat cedera Penatua Qi ini. Xiao Yan perlahan berjalan menuju sisi Penatua Qi. Dia meraih tangan yang terakhir dan memeriksa luka-lukanya sebentar. Setelah itu, dia sedikit mengangguk dan berkata, cederamu cukup serius. Siapa yang menyerangmu? Petik 2. Kepala Paviliun Utara dari Wind Lightning Pavilion, Fei Tian. Penatua Qi menghela nafas. Xiao Yan kaget saat mendengar ini.
Dia langsung tertawa pelan. Dia belum pernah bertemu dengan kepala paviliun utara ini, Lei Tian selama 2-3 tahun, namun yang terakhir masih sombong seperti biasanya. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Penatuaki. Dia meregangkan pinggang malasnya dan berkata, berapa banyak dozens yang dimiliki Wind Lightning Pavilion? Hanya Lei Zunze saja. Xiao Yan mengangguk sedikit. Setelah itu, dia perlahan berbalik di depan mata semua orang. Kepala SMP, kamu. Penatuahu terkejut melihat ini. Dia buru-buru bertanya, ayo pergi, saatnya menghancurkan tempat mereka. Suara samar yang sedang ditransmisikan menyebabkan darah di dalam tubuh murid-murid paviliun bintang jatuh yang hadir mendidih seketika.